Selamat siang rekan-rekan calon Fulbrighter Indonesia. Selamat datang di acara daring sesi informasi dan workshop untuk penulisan esai untuk 2 program beasiswa Fulbright yang dapat dilamar oleh pengajar Indonesia, yaitu Fulbright FLTA dan juga Fulbright DAI. Yang mana kedua program yang menawarkan kesempatan untuk menjalani pengalaman transformatif di Amerika Serikat ini sekarang sedang menerima aplikasi hingga tenggat waktu pendaftaran yaitu 15 April 2020. Nama saya Mika dari Oke, sebelum kita melanjutkan acara, mohon bantuannya untuk mute, mematikan audio Anda, sehingga nanti selama acara berlangsung, suara dapat terdengar dengan baik, materi dapat tersampaikan dengan baik, sehingga peserta dapat mengambil manfaat penuh dari acara daring ini. Nah, acara pada siang hari ini akan terbagi menjadi 2 sesi ya, yaitu sesi pertama adalah sesi informasi tentang apa itu program Fulbright FLTA dan juga program Fulbright DAI, serta sedikit waktu untuk tanya jawab. Lalu akan ada sesi kedua, yaitu sesi di dalam breakout room, di mana akan ada 2 breakout room masing-masing untuk program Fulbright FLTA dan juga Fulbright DAI. Di masing-masing breakout room nanti akan ada alumni masing-masing program yang akan membagikan tips pengalaman serta juga paparan mengenai tips penulisan esai ya. Nah, oleh karena itu untuk Anda yang saat ini tergabung di dalam Zoom meeting ini, mohon untuk rename nama Anda sesuai dengan program beasiswa yang Anda minati. Misalkan Anda ingin melamar program Fulbright FLTA, maka silakan dituliskan nama Anda di Zoom, FLTA underscore atau tanda hubung, yaitu nama lengkap Anda. Atau kalau Anda ingin melamar program Fulbright DAI, bisa dituliskan yaitu DAI underscore atau tanda hubung nama lengkap Anda. Dengan demikian akan membantu tim kami untuk dapat mengalokasikan Anda ke dalam breakout room yang sesuai. Nah, jadi kami harap Anda bisa melaksanakan rename ini ya, untuk bisa membantu kami. Dan acara ini kami adakan di Zoom meeting, namun nanti rekamannya akan kami unggah ke akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia, sehingga Anda bisa menyaksikan ulang untuk mendapatkan tips dan juga pengalaman dari para alumninya. Baik, rekan-rekan sekalian, nanti pada saat sesi tanya-jawab, ada 2 cara yang dapat Anda laksanakan, yaitu cara yang pertama bisa dengan cara mengetikkan pertanyaan Anda ke private chat kepada host atau moderator, atau nanti juga kami akan berikan kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung ya, yaitu melalui audio dan atau plus video. Sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol dan juga berinteraksi dengan lebih interaktif. Oke, langsung saja saya ingin memaparkan mengenai program Fulbright untuk pengajar Indonesia. Dan untuk keperluan ini, saya akan membagikan layar saya, di mana kami sudah menyiapkan paparan khusus untuk acara ini. Nah, ini adalah paparan yang kami persiapkan untuk acara ini. Silakan Anda simak baik-baik informasinya. Andakah pengajar Indonesia berikutnya yang menjadi Fulbrighter? Sedikit informasi mengenai program beasiswa Fulbright. Program ini merupakan program pertukaran pendidikan terkemuka Amerika Serikat yang membuka kesempatan bagi mereka yang berasal dari berbagai kalangan untuk dapat melaksanakan program pertukaran. Nah, program Fulbright tidak hanya ditawarkan di Indonesia saja, tapi juga di kurang lebih 160 negara lainnya. Di Indonesia, program ini sudah ditawarkan sejak tahun 1952. Dan penerima beasiswa pertama dari beasiswa ini diantaranya ada Hasan Syadili, Haji Agus Salim, dan juga ada Rustandi Kartakusuma.
Sementara orang Amerika Serikat yang pertama kali datang ke Indonesia dengan beasiswa Fulbright itu adalah pada tahun 1960 ya. Dan sejak saat itu sudah ada kurang lebih 3.000 orang warga Indonesia yang menjadi Fulbrighter dan juga ada 1.300 orang warga Amerika Serikat yang menjadi Fulbrighter dan datang ke Indonesia untuk studi, melaksanakan penelitian, atau mengajar, dan sekaligus ini mendekatkan hubungan antara kedua negara. Fulbrighter Indonesia, diantaranya ada Profesor Kuncoro Ningrat, HB Yasin, dan juga Fulbrighter lainnya seperti Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja yang merupakan ahli hukum laut, dan berkat jasa beliau, kita Indonesia yang terpecah di berbagai kepulauan itu masih menjadi satu kesatuan Nusantara. Nah, setelah itu juga ada Profesor Tian Belawati yang merupakan mantan Rektor Universitas Terbuka, dan juga Profesor Pratiwi Sudarmono, yaitu astronot Indonesia atau astronot wanita pertama dari negara Asia, dari kawasan Asia Tenggara. Dan selain mereka, juga ada termasuk diantaranya Dr. Fisika asal Papua yang pertama, yaitu Dr. Yani Ansanai, serta beberapa orang penulis dan juga novelis seperti Ahmad Fuadi dan Intan Paramadita. Nah, untuk Fulbrighter Amerika Serikat sendiri, mereka kerap membagikan keilmuan yang mereka miliki dan juga melaksanakan kolaborasi-kolaborasi dengan institusi di Indonesia, sehingga manfaat dari program pertukaran yang mereka laksanakan itu tidak hanya dimanfaatkan secara mandiri oleh masing-masing pribadinya, tapi juga oleh institusi baik yang di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Mengapakah rekan-rekan harus mempertimbangkan untuk melamar beasiswa Fulbright? Yang pertama, beasiswa Fulbright itu menawarkan global network ya, karena ditawarkan di lebih dari 160 negara, sehingga nanti Anda memiliki kesempatan untuk berjejaring dengan Fulbrighter dari berbagai belahan dunia lainnya. Dan harapannya, ke depannya, apabila setelah selesai dari program Fulbright, kerjasama, persahabatan, pertemanan masih tetap bisa terjalin dan bisa menciptakan kerjasama yang lebih real. Mungkin kerjasama antar institusi. Nah, itu adalah manfaat dari program Fulbright. Yang berikutnya adalah bantuan untuk proses penempatan di universitas di Amerika Serikat. Lalu, selama Anda mengikuti program di Amerika, Anda akan diberikan bantuan akademis dan non-akademis. Dan juga akan dibantu untuk melamar visa ke Amerika Serikat, yaitu visa tipe J. Kita memasuki penjelasan mengenai beasiswa untuk pengajar Indonesia, yaitu Fulbright FLTA dan Fulbright BAI. Persyaratan umum yang ditetapkan adalah warga negara Indonesia, memiliki prestasi akademis, kemampuan bahasa Inggris fasih, serta komitmen pada bidang studi yang dipilih. Lalu kami juga mencari mereka yang memiliki bakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, dan sanggup menyelesaikan program di Amerika Serikat, dan setelahnya kembali ke Indonesia. Adapun fasilitas program yang diberikan ini sangatlah komprehensif karena ini adalah beasiswa ya. Jadi selama mengikuti proses di Indonesia, Anda akan dibekali dengan tiket pesawat pulang pergi, akomodasi dan juga uang saku untuk berbagai keperluan. Lalu saat mengikuti program di Amerika Serikat, Anda akan diberikan biaya program, uang saku bulanan, uang buku, tiket pesawat internasional 1 kali pulang pergi, serta asuransi kesehatan. Nah, untuk Fulbright FLTA, ini adalah sebuah beasiswa akademik nirgelar yang diberikan selama 2 semester dan bisa dilamar oleh mereka yang saat ini merupakan pengajar bahasa Inggris atau pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Dan berikut ini adalah sedikit testimonial dari seorang penerima beasiswa Fulbright FLTA. Program Fulbright FLTA benar-benar merupakan pengalaman yang memberdayakan. Program ini memberikan kesempatan bagi guru bahasa Inggris dan guru BIPA untuk mengembangkan potensi mereka dengan menyediakan akses ke pengalaman mengajar bahasa
di lingkungan dan budaya yang berbeda. Nah, karena program ini memberikan kesempatan yang sangat unik, yaitu untuk dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, mengasah kemampuan mengajar, serta menambah wawasan tentang Amerika Serikat. Jadi, di Amerika nanti, kegiatan Anda adalah mengajar bahasa Indonesia selama 20 jam per minggu di kampus yang Anda nanti akan ditempatkan. Lalu ada juga komponen pertukaran budaya, dan juga ada komponen perkuliahan di dalam kelas. Anda bisa mengambil perkuliahan atau mata kuliah yang Anda minati, seperti contohnya sejarah Amerika, atau mungkin mata kuliah yang berhubungan dengan pengajaran bahasa Inggris atau bahasa asing, dan sebagainya. Itu kami serahkan kepada Anda ya. Silakan disesuaikan sesuai dengan apa yang Anda perlukan nanti di Indonesia. Lalu yang tidak kalah penting adalah kesempatan untuk Mid-Year Enrichment Conference, di mana pada konferensi ini Anda akan dipertemukan dengan para penerima beasiswa Fulbright FLTA dari seluruh dunia. Nah, di sini Anda akan mengikuti konferensi selama beberapa hari, lalu setelah itu Anda akan mendapatkan materi, dan juga bisa menunjukkan budaya Indonesia. Adapun persyaratan khusus untuk melamar Fulbright FLTA adalah memiliki pengalaman mengajar bahasa Inggris atau BIPA minimal 1 tahun, dan mengajar di jenjang sekolah menengah atau pendidikan tinggi. Namun apabila Anda saat ini mengajar bahasa Inggris atau BIPA di lembaga lainnya, misalkan lembaga kursus, Anda masih punya kesempatan ya untuk melamar program ini. Untuk kemampuan bahasa Inggris, itu perlu dibuktikan dengan kepemilikan skor TOEFL ITP, yaitu di angka 550 atau skor lainnya yang setara. Dan diharapkan peserta itu mampu berperan ganda sebagai asisten pengajar dan juga mahasiswa di universitas di Amerika Serikat. Dan Anda haruslah memiliki gelar S1 atau S2. Cara mendaftar program Fulbright FLTA itu adalah dengan cara mengisi formulir aplikasi daring, dan tautan untuk aplikasi daring ini dapat ditemukan di laman Aminef, www.aminef.or.id. Kita berpindah kepada program yang kedua, yaitu program Fulbright DAI. Program ini merupakan program nirgelar dan nirkredit dengan jangka waktu 1 semester, dan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru dengan menjalani berbagai kegiatan di universitas di Amerika Serikat. Nah, testimonial dari salah seorang penerima beasiswa Fulbright DAI mengatakan bahwa program ini adalah program yang luar biasa dan tak terbantahkan bagi para pengajar yang ingin meningkatkan profesionalisme mereka dalam karir mengajar, interaksi sosial global, dan juga untuk pengembangan pribadi. Program Fulbright DAI menawarkan kesempatan yang unik, yaitu meningkatkan keahlian sesuai dengan bidang studi, meningkatkan kemampuan mengajar, menambah wawasan tentang Amerika Serikat, serta adanya kesempatan untuk menyelesaikan proyek individu. Nah, di Amerika Serikat, nanti Anda akan mengikuti perkuliahan di dalam kelas di universitas, lalu juga ada kesempatan untuk menjadi asisten pengajar di sekolah setempat. Bisa jadi di jenjang SD, ataupun SMP, ataupun SMA, disesuaikan dengan di mana nanti Anda akan berada. Karena nanti Anda langsung berada di Amerika Serikat, maka tentunya komponen pertukaran budaya itu sudah merupakan salah satu cakupan dari kegiatan ya. Dan yang tidak kalah penting adalah kesempatan untuk mentoring selama program. Mereka yang bisa melamar program Fulbright DAI haruslah memiliki pengalaman mengajar penuh waktu, minimal 3 tahun, atau kalau bisa 5 tahun ya, karena ini akan lebih disukai. Lalu kemampuan bahasa Inggrisnya itu dibuktikan dengan kepemilikan skor TOEFL ITP, yaitu di angka 500, atau skor lainnya yang setara. Dan Anda yang saat ini merupakan guru SD atau SMP atau SMA atau yang sederajat, yang saat ini mengajar penuh waktu di sekolah yang
mayoritas populasi muridnya itu adalah lokal, gitu ya. Jadi misalkan ada di antara rekan-rekan di sini yang merupakan guru di madrasah aliyah atau madrasah ibtidaiyah atau sekolah pastoran, maka Anda masih bisa melamar program Fulbright DAI ya, karena jenjang-jenjang dari sekolah yang saya sebutkan tadi masih SD atau SMP atau SMA dan sederajat. Dan untuk melamar program Fulbright DAI ini, para guru yang bisa melamar adalah yang tidak hanya memiliki pengalaman mengajar penuh waktu, namun juga memiliki gelar minimal S1. Selain para guru, ada juga staf lainnya di sekolah yang bisa melamar Fulbright DAI, yaitu spesialis media perpustakaan, atau guru BK, atau koordinator pendidikan khusus dan pendidik lainnya, atau spesialis kurikulum, dan atau administrator yang bekerja dengan siswa sekurang-kurangnya 50% dari waktu mereka di sekolah. Nah, kesempatan pasca program Fulbright DAI ini adalah kesempatan untuk memenangkan hibah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, lalu mendapatkan dukungan dalam pelatihan lanjutan, dan juga partisipasi dalam proyek kolaboratif dengan sekolah di Amerika Serikat. Jadi, meskipun nanti di Amerika hanya 1 semester, namun kesempatan pasca program yang ditawarkan itu sangatlah banyak ya. Oleh karena itu, sayang sekali kalau seumpamanya melewatkan untuk melamar program Fulbright DAI ini. Cara mendaftar program Fulbright DAI ada 2 opsi. Yang pertama adalah dengan mengisi aplikasi daring, dan yang opsi kedua adalah mengirimkan berkas lamaran ke alamat kantor Aminef. Jadi silakan Anda pilih kira-kira cara mana yang paling enak untuk Anda. Nah, untuk tenggat waktu pendaftarannya adalah di tanggal 15 April 2021. Jadi 2022 maksud saya. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatan untuk melamar, yaitu mulai tanggal sekarang ya, hingga 15 April, jadi ada waktu kurang lebih 3 minggu lagi. Kami harap dengan mengikuti acara ini, Anda bisa mendapatkan tips dari para alumni, sehingga Anda bisa memperkuat formulir aplikasi Anda dan memperbesar peluang untuk dipilih menjadi salah satu fellow dari program Fulbright FLTA atau Fulbright DAI. Nah, informasi terkini dapat ditemukan di media sosial, ada di Facebook page, ada di Twitter, atau juga ada di Instagram. Apabila Anda berada pada platform-platform ini, silakan ikuti kami di media sosial, sehingga Anda tidak ketinggalan berita atau informasi lainnya ya. Kalau ada pertanyaan, silakan gunakan kesempatan ini. Nanti akan ada kurang lebih waktu 10 menit untuk tanya jawab ya, sebelum kita nanti masuk ke breakout room masing-masing. Namun apabila ada pertanyaan setelah acara, maka silakan telepon ke kantor Aminef atau mengirimkan email, kami akan respon Anda pada hari dan jam kerja. Nah, sedikit informasi mengenai Aminef. Aminef adalah yayasan nirlaba dwi bangsa yang didirikan atas kesepakatan pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat di tahun 92. Aminef adalah pengelola beasiswa Fulbright dan fellowship lainnya, seperti program CCI dan program Global Undergraduate Exchange Program. Aminef mengelola salah satu program Fulbright terbesar di Asia Pasifik. Dan visi misi kami adalah untuk meningkatkan saling pengertian dan rasa saling menghormati antara Amerika dan Indonesia melalui kegiatan pertukaran pendidikan, yaitu program Fulbright ataupun program lainnya yang kami kelola. Jadi, apabila Anda terpilih menjadi salah seorang penerima beasiswa Fulbright ataupun fellowship lainnya yang dikelola oleh Aminef, Anda sudah pasti akan berafiliasi dengan institusi yang ada di Amerika Serikat untuk studi S2 atau S3, untuk riset, atau untuk kegiatan pengembangan profesionalisme, sebagaimana halnya Fulbright FLTA dan Fulbright DAI ini. Sementara orang Amerika Serikat yang mendapatkan beasiswa Fulbright, mereka itu akan bisa pergi ke luar Amerika Serikat, bisa memilih Indonesia untuk salah satu tujuan mereka, untuk dapat melaksanakan riset, mengajar, ataupun melaksanakan proyek kolaboratif.
beasiswa Fulbright untuk warga negara Indonesia itu ada 7 program beasiswa yang berbeda. Jadi nanti informasinya dapat disimak di laman Aminef ya. Kami juga ada mengelola beasiswa lainnya, yaitu Global Undergraduate Exchange Program dan juga Community College Initiative. Itu saja penjelasan mengenai program Fulbright FLTA dan juga Fulbright DAI. Sekarang waktunya Anda untuk melamar kedua program tersebut dan meraih pengalaman transformatif di Amerika Serikat. Nah, rekan-rekan sekalian, itu tadi penjelasan mengenai program Fulbright FLTA dan juga Fulbright DAI. Oleh karena itu, sekarang kita langsung saja ya masuki tanya jawab, yaitu hingga pukul 15.30, maksud saya 14.30, jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, atau nanti kita juga bisa on cam untuk dapat berinteraksi lebih dekat. Oke. Ada pertanyaan mengenai program Fulbright DAI. Oke, pertanyaannya adalah apakah lama dari mengajar, yaitu minimal 3 tahun, dapat diakumulasikan dari sekolah sebelumnya atau harus di sekolah yang sama? Jawabannya adalah Anda dapat mengakumulasikan pengalaman tersebut dari pengalaman di sekolah sebelumnya. Ya. Oke. Untuk Anda yang ingin menggunakan tes TOEFL, silakan Anda pergunakan tes TOEFL untuk melamar program Fulbright FLTA ataupun Fulbright DAI. Apabila Anda ingin menggunakan tes lainnya seperti Duolingo, nanti silakan Anda bisa mempergunakannya, nanti bisa dituliskan di dalam bagian section yang TOEFL, ya. Nah, setelah itu, untuk program yang Fulbright FLTA, itu tidak ada batasan usianya ya, tidak ada batasan usia minimal ataupun maksimal, yang berlaku adalah batasan pengalaman Anda sebagai pengajar bahasa Inggris atau BIPA. Dan apabila Anda PNS ataupun bukan, hal tersebut juga bukanlah merupakan pertimbangan dari program Fulbright FLTA. Oke. Saya ingin mengundang yaitu penanya, Siti Sarah, apakah bisa mengaktifkan audio dan atau plus video Anda untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung? Silakan apabila Anda bisa melaksanakannya. Oke. Baik, Mbak. Mohon maaf, belum bisa menghidupkan kamera, apakah tidak apa-apa? Baik, tidak apa-apa. Silakan untuk sampaikan pertanyaan Anda. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Mita atas informasi yang telah diberikan. Saya izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Sarah, fresh graduate dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya izin bertanya, Mbak, kebetulan saya baru tahu FLTA ini di tahun akhir saya kuliah. Jadi saya masih belum ada pengalaman, Mbak, terkait mengajar. Jadi belum ada 1 tahun pengalaman mengajar. Lalu jika tadi dijelaskan bahwa harus ada memiliki pengalaman mengajar BIPA atau bahasa Inggris minimal 1 tahun. Jika belum ada pengalaman mengajar tersebut, tapi hanya magang sebagai language partner, apakah tidak ada kemungkinan untuk lolos atau bagaimana ya, Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Siti Sarah untuk pertanyaannya. Oke, untuk melamar program Fulbright FLTA itu sebaiknya memang sudah memiliki pengalaman mengajar bahasa Inggris ataupun BIPA selama minimal 1 tahun ya, dan ini adalah pengalaman yang sifatnya full time gitu. Kalau misalkan masih hanya memiliki pengalaman sebagai magang gitu, saya rasa silakan Anda masih tetap bisa melaksanakan lamaran atau mengirimkan lamaran untuk program Fulbright FLTA. Namun apabila masih belum yakin untuk bisa melamar program tersebut, silakan untuk bisa bersiap-siap di tahun depan ya, di tahun 2023 untuk menyampaikan aplikasi Fulbright FLTA. Jadi sehingga aplikasinya bisa lebih kuat lagi secara profil. Terima kasih banyak Siti Sarah untuk pertanyaannya. Saya melihat ada 1 orang yang melaksanakan raise hand, Fitra. Silakan untuk bisa unmute dan juga menyampaikan pertanyaan Anda.
Terima kasih Mbak, luar biasa. Saya sangat tertarik sekali dengan program Fulbright ini. Jadi saya sudah melamar 2 kali ya Mbak ya, maksudnya sudah memasukkan di tahun 2020, 2021, tapi yang DAI saja. Nah setelah mendengar penjelasan dari Mbak, itu apakah boleh kita melamar dua-duanya langsung Mbak? Dan mohon tipsnya bagaimana untuk bisa tembus ini Mbak, atau dengan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pengalaman untuk bisa berhasil dalam program ini. Karena Fulbright is my dream. Thank you Mbak. Terima kasih banyak Ibu Fitra untuk pertanyaannya. Nah, mengenai melamar kedua program pada saat yang bersamaan, hal tersebut memungkinkan ya, dengan catatan berarti aplikan harus bisa memenuhi persyaratan dari kedua program tersebut dan juga mengirimkan 2 set aplikasi yang berbeda untuk masing-masing program. Apabila Anda bisa melaksanakan hal tersebut, maka Anda dipersilakan untuk bisa melamar program. Adapun untuk tips terkait dengan aplikasi Fulbright FLTA ataupun Fulbright DAI, nah nanti rekan-rekan bisa menyampaikan secara langsung ya kepada para alumni. Nah, saya juga sekaligus ingin mengingatkan untuk rekan-rekan sekalian yang mungkin belum melaksanakan rename sesuai dengan program mana yang Anda minati, silakan Anda laksanakan demikian sehingga tim kami bisa mengalokasikan Anda nantinya pada breakout room yang tepat. Jadi silakan tuliskan FDAI garis miring, maksud saya garis bawah atau tanda hubung, Anda bisa gunakan tanda hubung juga, nama lengkap Anda. Kalau Anda ingin melamar program Fulbright FDAI, Fulbright DAI, atau Anda juga bisa tuliskan FLTA garis bawah atau tanda hubung, nama lengkap Anda apabila Anda ingin melamar program Fulbright FLTA. Oke? Baik, saya melihat 2 orang lagi yang raise hand. Saya ingin mempersilakan, yaitu Amalia Dina Nurhayati untuk dapat melaksanakan atau menanyakan pertanyaannya langsung dengan on audio dan juga video. Silakan, Amalia. Selamat siang. Iya, saya adalah seorang guru untuk anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi. Jenjang yang saya ajar adalah lower primary, namun teman-teman saya juga ada yang jenjangnya mulai dari SD dan sampai SMA untuk mengajar di pendidikan inklusi di program individual di sekolah ini, begitu ya. Apakah bisa mendaftar atau bagaimana itu ketentuannya? Karena jenjangnya adalah dari SD sampai SMA begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Amalia untuk pertanyaannya. Mengenai program Fulbright DAI, program tersebut dapat dilamar oleh Anda yang saat ini mengajar di bidang studi apapun, termasuk yang di dalam bidang studi pendidikan inklusi. Nanti di dalam ruangan breakout room Anda akan mendapati tips, yaitu langkah-langkah untuk mengisi formulir aplikasi Fulbright DAI, di mana nanti Anda bisa menuliskan bagian atau subjek yang Anda ajarkan di sekolah pada bagian atau kolom yang telah disediakan. Jadi jawaban kami adalah Anda bisa melamar program Fulbright DAI. Nanti kita ketemu lagi di breakout room yang Fulbright DAI ya. Terima kasih banyak Amalia. Saya ingin mempersilakan satu orang lagi untuk bisa bertanya secara langsung, yaitu ada Ana Rahmadianti. Silakan untuk unmute dan juga bukan video apabila memungkinkan. Oke, Ana? Iya, pertanyaan saya, apakah terdengar? Iya. Pertanyaan saya, apakah dari Fulbright itu ada targeted area, Mbak? Misalnya sekolah-sekolah yang sekolah terpencil di Indonesia akan lebih disukai gitu daripada yang di kota-kota besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat pendaftaran itu kan ada kayak berapa jumlah guru dan berapa jumlah murid. Nah, misalnya saya mengajar hanya di unit SMP, apakah saya hanya menyertakan jumlah guru di unit SMP atau boleh seluruh guru di seluruh unit di sekolah ini gitu? Nah, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk program Fulbright DAI, program ini menerima aplikasi dari berbagai kota tentunya ya, dari seluruh Indonesia. Dan oleh karena itu semua guru mendapatkan kesempatan yang sama
untuk dapat menjadi seorang Fulbright DAI. Kalau Anda nanti ingin mengetahui kira-kira sebagaimanakah peluang untuk menjadi seorang Fulbright DAI, nanti kami akan memandu Anda untuk mencari tahu siapa sajakah penerima beasiswa program Fulbright DAI, mereka mengajar di mana, dari daerah mana, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu, untuk pertanyaan yang kedua dari Ana, yaitu berkaitan dengan sekolah. Nah, biasanya memang ada juga Bapak dan Ibu guru yang mengajar di dua sekolah yang berbeda ya. Namun biasanya ada sekolah utama yang mana dia lebih sering menghabiskan waktu di sekolah tersebut. Nah, jadi silakan Anda sebutkan sekolah utama tersebut di dalam formulir aplikasi, namun juga Anda sebutkan sekolah yang kedua. Hal tersebut diakomodir dalam aplikasi Fulbright DAI, nanti Anda akan mendapatkan tips untuk menuliskannya di dalam formulir aplikasi di dalam breakout room. Oke, saya akan melihat waktu sekarang sudah menunjukkan 14.31 waktu Indonesia Barat, maka untuk sesi tanya-jawab di main room ini akan saya sudahi hingga sekarang ya, karena sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivasi untuk breakout room-nya. Oleh karena itu, sekali lagi kami ingin mengingatkan, apabila rekan-rekan belum melaksanakan rename nama Anda berdasarkan program Fulbright mana yang Anda inginkan, silakan Anda lakukan sekarang, sehingga tim kami bisa melakukan assignment Anda ke dalam breakout room yang lebih tepat. Dan nanti tim kami juga akan membantu Anda untuk assignment tersebut apabila hal tersebut dibutuhkan. Oke. Nanti di dalam breakout room ada dua breakout room yang berbeda, yaitu untuk Fulbright FLTA dan juga Fulbright DAI. Di dalam breakout room Fulbright FLTA, nanti Anda akan bertemu dengan Igusti Ayu Mahatma Agung dan juga Prisna Aswarita Putri. Sementara dalam ruangan Fulbright DAI, Anda akan bertemu dengan Ibu Feni Manorek dan juga Bapak Muzakir Syamaun. Mereka akan menjadi narasumber di masing-masing breakout room. Proses pengalokasian breakout room akan membutuhkan waktu selama maksimal 5 menit, karena kami perlu juga melaksanakan assignment secara manual ya, dari Anda yang sudah bergabung di dalam ruangan ini. Oleh karena itu, kami akan memutarkan video perjalanan beasiswa Fulbright, yang mana Anda akan melihat video tersebut, hingga nanti Anda teralokasikan ke dalam breakout room. Baik, kami akan mulai membuka breakout room-nya. Kita sama-sama menyimak program video Fulbright Journey, sambil nanti kita menunggu untuk teralokasikan ke dalam breakout room ya. Have a nice session everyone. Oke, rekan-rekan sekalian, selamat datang. Kami ingin mengucapkan kepada Anda di breakout room untuk program Fulbright DAI. Di sini kita akan membahas pengalaman Fulbright DAI, serta yang tidak kalah penting adalah tips untuk menulis formulir aplikasi ya. Dan untuk keperluan ini telah hadir bersama kita yaitu dua orang narasumber penerima beasiswa Fulbright DAI, yaitu Ibu Feni Manorek dan juga Bapak Muzakir Syamaun. Rekan-rekan sekalian, untuk ruangan breakout room Fulbright DAI ini, tata caranya tetap sama ya, yaitu selama narasumber membagikan informasi dan juga pengalamannya, mohon rekan-rekan yang tergabung di breakout room ini untuk mute atau mematikan audio Anda, agar materi dapat tersampaikan dengan baik oleh peserta lainnya. Lalu, sesi tanya-jawab akan diadakan setelah sesi bersama para narasumber selesai. Anda boleh mengetikkan pertanyaan Anda secara langsung dikirimkan kepada saya, atau Anda juga bisa bertanya langsung kepada para narasumber melalui audio dan juga video. Dan khusus untuk ruangan Fulbright DAI ini akan ada door prize yang telah disediakan oleh salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Muzakir Syamaun. Nanti satu orang terpilih akan mendapatkan buku yang berisi catatan pengalaman Bapak Muzakir di Amerika Serikat dengan program Fulbright DAI. Nah, baik, langsung saja saya ingin mengundang pembicara kita yang pertama ya, yaitu ada Ibu Feni Manorek.
Ibu Fanny Manorek adalah Fulbright DAI Fellow tahun 2018 yang ditempatkan di Arizona State University. Nah, jadi di sini untuk Ibu Fanny adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 9 Manado, Sulawesi Utara. Jadi beliau ini memperoleh gelar sarjana dalam pengajaran bahasa Inggris dari Universitas Kristen Satya Wacana. Saat ini beliau aktif terlibat sebagai sekretaris Asosiasi Guru Bahasa Inggris se-Sulawesi Utara, di mana beliau berbagi sekaligus belajar ya dari sesama guru bahasa Inggris lainnya. Langsung saja saya ingin mempersilakan Ibu Fanny untuk bisa menyampaikan paparannya berkaitan dengan pengalaman sebagai seorang Fulbright DAI Fellow dan juga tips untuk menulis formulir aplikasinya. Untuk Ibu Fanny, nanti waktunya kurang lebih 20 hingga 25 menit ya, untuk bisa menyampaikan materi. Silakan Ibu Fanny. Baik Mbak Mita, terima kasih atas kesempatan. Sebaiknya saya langsung share screen saja Mbak Mita ya. Ya, silakan. Apakah bisa terlihat? Sudah dengan jelas dan sudah clear. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Penny Meilani Manorek. Saya seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 9 Manado, Sulawesi Utara. Saya penerima beasiswa Fulbright DAI tahun 2018, tahun keberangkatan 2019. Baik, mengingat waktu yang juga cukup terbatas, jadi saya mungkin langsung mulai dengan berbagi pengalaman saya ya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan tips pengisian form aplikasi dari halaman 1 sampai halaman 19. Dan saya harap nanti Bapak Ibu yang berminat untuk melamar sudah mengunduh aplikasinya di alamat yang sudah diberikan tadi sama Mbak Mita. Mengapa saya melamar Fulbright DAI? Yang pertama alasan saya karena saya ingin sekali mendapatkan pengalaman belajar langsung di negara yang berbahasa Inggris atau English speaking country. Jadi dengan berada di sana saya percaya waktu itu bahwa kemampuan atau skill bahasa Inggris saya akan lebih dipertajam lagi. Nah, kemudian saya ingin mengembangkan profesionalitas saya sebagai guru karena saya tahu selama mengikuti program ini di sana saya pasti akan mendapatkan banyak pengalaman baik metode, cara mengajar, sistem pendidikan di Amerika yang bisa saya adaptasi ke sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian selama mengikuti program ini juga akan ada pengalaman untuk kuliah. Jadi kita disuruh memilih, waktu angkatan saya, kita memilih 2 mata kuliah, yaitu sesuaikan dengan minat dan bakat Anda. Saya jadi memilih 2 mata kuliah di situ, mata kuliah yang bersama dengan rekan-rekan yang mengambil kuliah master pada waktu itu. Kemudian sistem perkuliahan di sana itu saya bagi sedikit saja, yaitu kalau di Amerika sistem perkuliahannya itu sangat berbeda dengan di Indonesia. Kalau di sana kita nggak ada lagi diingatkan lagi oleh dosen bahwa oke, jangan lupa nanti assignment-nya dikerjakan halaman ini, dan tidak ada ya seperti itu. Jadi semuanya sudah terintegrasi di laptop kita masing-masing di platform yang digunakan oleh universitas yang di mana Anda ditempatkan. Jadi setiap Anda kuliah itu harus membawa laptop, itu seperti suatu kewajiban karena semua informasi, announcement, pengumuman apapun itu sudah ada di dalam platform tersebut. Buku yang harus Anda baca, kapan deadline tugas harus dikumpul, semuanya sudah terintegrasi dalam platform tersebut. Jadi Anda nanti tidak akan banyak bertanya jika Anda rajin mengecek laptop Anda. Kemudian di sana itu lebih banyak dengan penelitian, diskusi dan presentasi kelompok. Jadi di sana lebih banyak kolaborasi. Jadi tidak seperti Indonesia mungkin kita lebih banyak kompetisi ya. Di sana kita lebih banyak berkolaborasi, kerjasama tim dalam satu kelompok. Apakah kita solid atau tidak? Sehingga ketika kita mempresentasikan proyek kita atau penelitian kita, di situ dosen akan menilai apakah kita bisa bekerja sama dalam satu kelompok atau tidak. Kemudian pengalaman saya mengajar di sekolah di AS itu, di sana saya ditempatkan di Metro Tech, yaitu di ibu kota dari Arizona, di Phoenix, walaupun saya tinggalnya di Tempe,
karena di situ adalah tempat kuliahnya. Jadi di situ kita punya pengalaman untuk mengajar. Kita akan punya partner teacher yang akan membimbing kita selama kita mengajar di sana. Jadi saya berbagi sedikit saja untuk pengalaman mengajar sistem pendidikan di AS itu, khususnya yang K-12 itu dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA. Di sana sistem pendidikannya itu rata-rata sekolahnya itu adalah sekolah inklusif ya, walaupun sekolahnya sekolah umum tapi sudah inklusif. Jadi di sana dalam satu ruangan di mana saya mengajar, di situ Anda bisa lihat fotonya itu ada saya sedang mengajar dan juga ada gurunya yang di bagian belakang itu adalah guru untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi dalam satu kelas itu ada 2 guru. Jika dalam satu kelas itu ada anak berkebutuhan khusus, maka di situ juga Anda akan memiliki seorang partner yang akan membantu anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Jadi Anda sebagai pengajar hanya tugas Anda adalah hanya mengajar saja, membuat anak-anak mengerti dengan pelajaran Anda. Sedangkan jika ada kesulitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, maka guru tersebutlah yang akan menghandle hal tersebut. Jadi sudah sangat baik sekali ya. Kemudian Anda juga punya kesempatan untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui pengajaran Anda. Jadi saya di sana berkesempatan 2 kali memperkenalkan budaya saya di Indonesia, kemudian Anda juga berkesempatan untuk mengajar native speakers. Nah, ini adalah pengalaman yang luar biasa karena saya sebelumnya tidak punya pengalaman mengajar native speakers karena semua siswa saya adalah non-native speakers. Pengalaman budaya yang saya dapatkan adalah saya belajar banyak budaya, terutama tentang keluarga yang ada di Amerika itu melalui friendship family. Jadi di sana Anda akan memiliki sebuah friendship family di mana mereka pada akhir pekan akan mengajak Anda baik untuk jalan-jalan, kemudian ikut party di rumah mereka, ada pesta dan sebagainya. Di situ mereka akan memperkenalkan budaya Amerika. Anda bisa bertanya macam-macam ya di situ. Itu ada foto saya di bagian bawah. Di situ saya diundang oleh friendship family saya. Ada sebuah acara di rumahnya dan di situ saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa tentang budaya keluarga yang ada di Amerika. Kemudian Anda juga tidak hanya belajar budaya Amerika saja, tetapi melalui teman sesama Fulbrighters, di mana nanti Anda dalam satu apartemen tidak akan ditempatkan dengan sahabat dari sesama negara Anda ya. Jadi Anda harus berbeda negara. Jadi pada waktu itu saya ditempatkan dengan 3 orang teman saya dalam satu apartemen, 3 orang, ada 4 orang termasuk saya. Jadi ada yang dari Finlandia, dari New Zealand, dan yang satunya dari the Philippines. Jadi kami di sana itu saling berbagi masakan sesama negara di situ. Jadi kita belajar budaya tentang masakan, kemudian sambil kita juga punya kesempatan banyak untuk ngobrol tentang budaya di Finland, budaya di New Zealand, di Philippines, dan juga di Indonesia. Kemudian pengalaman mentoring saya itu, jadi di sana itu Bapak Ibu jangan khawatir, Anda akan memiliki seorang mentor, bahkan 2 ya. Yang satunya itu untuk masalah-masalah pribadi Anda. Jadi jika Anda memiliki masalah pribadi itu lebih ke program manager nanti yang akan mementor Anda. Kemudian selama Anda mengalami kesulitan atau ingin meminta masukan selama studi dan Anda mengajar di sana, Anda punya juga mentor tersendiri. Ini adalah mentor saya, namanya Peggy Warren. Oke, dia membimbing saya selama saya studi dan mengajar di sana, dan juga ketika membuat penelitian akhir saya atau inquiry project yang kemudian dipresentasikan di depan 7 profesor yang ada di fakultas keguruan yang di Arizona State University. Kemudian manfaat pasca program bagi sekolah dan masyarakat saya khususnya ya Bapak Ibu, itu saya lebih banyak menggunakan metode pembelajaran angkat 21 yang pada waktu itu, waktu saya pulang belum terlalu tren di Indonesia, tapi sekarang sudah lebih trennya, sudah lebih banyak menggunakannya. Saya itu ada foto dengan anak-anak saya, siswa-siswa saya dalam program project-based learning. Kami membuat buku bacaan bilingual dalam bentuk kelompok, kolaborasi berkelompok, menghasilkan buku cerita bilingual oleh anak-anak tersebut yang membuatnya. Jadi saya hanya membimbing saja selama proyek. Saya juga menjadi teacher trainer dan speaker di beberapa workshop, seminar yang ada di daerah saya. Ada juga beberapa yang di luar daerah saya. Kemudian saya lebih banyak melakukan penelitian
yang saya bagikan lewat workshop dan seminar tersebut. Kemudian juga Anda nanti setelah pulang Anda akan memiliki kesempatan banyak memperoleh Global Teacher Grant. Saya belum berhasil mendapatkan Global Teacher Grant ini karena 2 tahun sebelumnya itu kan pandemi, sedangkan program yang saya rancang itu harus bertemu ya, harus tatap muka. Jadi waktu itu belum diperbolehkan tatap muka. Jadi semoga ini nanti kalau online daringnya sudah tidak ada, jadi sudah full face-to-face meeting. Semoga saya bisa mendapatkan nanti untuk teacher grant-nya. Kemudian saya akan berbagi tips untuk aplikasi ya, Bapak Ibu. Jadi Anda seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Nita, Mbak Nita, maaf, ini ada 2 opsi. Anda bisa mengunduh aplikasinya, kemudian mengisinya secara lengkap, diperiksa lagi sebelum dikirim. Anda bisa memilih 2 ya, boleh hard copy dikirim melalui pos atau jasa pengiriman, tetapi hati-hati kita harus melihat timeline lagi ya, jangan sampai kita sudah waktu timelinenya cap posnya sudah terlambat gitu, jadi mungkin sudah tidak diterima di admin kalau sudah terlambat Mbak Nita ya. Kemudian yang lebih aman itu kalau pengalaman saya lebih memilih lewat daring, jadi saya mengirimkan lewat online, jadi lebih cepat sampainya hanya dalam hitungan detik. Kemudian Bapak Ibu, sebelum Anda mengisi aplikasi ini, sebaiknya sempatkan dulu untuk membaca ya, membaca bagian pertama ini. Mengapa? Karena di situ ada tentang deskripsi program, persyaratan, dokumen apapun yang harus Anda masukkan, dan tenggang waktu yang harus Anda pikirkan. Misalnya tadi tanggal 15 April, jadi jangan Anda sampai tergesa-gesa memasukkannya, misalnya 2 atau 1 hari sebelumnya Anda baru mengisi. Nanti bisa saja ada yang tidak lengkap di dalamnya. Nah, kemudian dari sini juga Anda harus perhatikan karena ada persyaratannya. Jangan nanti di tengah jalan Anda sudah mengisi setengah baru Anda sadar bahwa Anda misalnya non eligible karena baru 1 tahun mengajar. Jadi belum masuk dalam hitungan persyaratan Fulbright. Oke. Kemudian di sini Anda harus mengisi first name, given name, oke. First name Anda, jadi kalau Anda hanya memiliki 1 nama, 1 kata, sebaiknya langsung diisi di bagian surname ya. Tapi jika Anda memiliki 3 nama, seperti nama saya Penny Melanie Manoret, berarti ketiga-tiganya saya isi Penny di first name, middle name itu Melanie, dan Manoret adalah surname saya. Jika hanya punya 2 nama, maka hanya diisi di first name dan last name saja. Kemudian title-nya di situ Anda bisa mengisinya apakah Anda doctor atau apakah Anda perempuan, kalau laki-laki itu Mr., perempuan yang sudah menikah biasanya Mrs., kemudian Miss untuk yang masih lajang. Ada juga yang non-binary ya, berarti dia tidak mau diketahui identitasnya, apakah dia perempuan atau laki-laki, atau prefer not to answer juga it's okay. Self-identity itu hanya tambahan, jika Anda seorang mother, father, football player, silakan Anda tambahkan. Nah, untuk pengisian ini sesuai dengan kartu identitas kita ya Bapak Ibu, misalnya ada warga negara Indonesia ya, country of citizenship berarti di situ Indonesia. Tapi jika Anda warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia misalnya, berarti Anda country of legal residence ditulis Malaysia. Tapi kalau tetap di Indonesia ya ditulis saja Indonesia. Kemudian Anda lahir di kota apa dituliskan, kemudian di negara mana Anda dilakukan. Nah, kemudian untuk masalah gender di sini Anda tinggal memilih Anda laki-laki, male, female, perempuan, non-binary berarti Anda tidak mau diidentifikasi sebagai wanita maupun pria, atau prefer not to answer, atau bisa juga prefer not to answer is okay. Kemudian self identity seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Begitu juga dengan pronouns. Kalau Anda laki-laki, silakan he, him, his, perempuan, she, dan sebagainya. Kalau Anda non-binary, silakan untuk memilih yang they, them, theirs. Tapi jika Anda tidak bersedia menjawab juga tidak masalah ya. Kemudian Anda harus menuliskan berapa lama waktu pengalaman Anda mengajar. Tidak terhitung PPL ya Bapak Ibu, karena PPL itu masih masuk bagian dari perkuliahan. Jadi harus Anda sudah lulus dan sudah bekerja secara legal. Oke, jadi di sini pada saat Anda mengisi aplikasi form itu, Anda hitung ke belakang sudah berapa lama Anda mengajar. Oke, kemudian di sini bulan lahir Anda, tanggal lahir Anda, dan tahun di mana Anda dilahirkan, silakan dicek di bawah bulan kelahiran Anda. Semuanya harus sesuai dengan fakta dan kartu identitas ya Bapak Ibu. Nah, untuk Anda yang guru, di sini harus jelas ya, Anda guru itu
Anda lulusan guru apa, misalnya ya, itu primary-nya ya. Anda ngajar apa? Kalau saya bahasa Inggris, dan di situ saya ngajar ada English grammar, English for non-native speakers, dan English literature. Kalau ada yang lainnya, silakan tambahkan di kata other ya. Kemudian kalau saya guru bahasa Inggris, siswa saya itu kebanyakan levelnya masih intermediate, jadi belum advance. Kemudian kalau di Anda matematika, silakan Anda pilih di situ Anda mengajar matematika apa saja. Kemudian tambahkan di other kalau ada yang lainnya. Begitu juga dengan science, ada kimia, fisika, kebumian, biologi, dan silakan ditambahkan lagi kalau masih ada. Kemudian untuk social studies ada history, geografi, kemudian sejarah, geografi, sosiologi, kemudian civic itu PPKN, ekonomi, kemudian agama. Kalau ada yang lain silakan ditambahkan di other. Kalau Anda guru mata pelajaran lain lagi ya, misalnya Anda bisa memegang mata pelajaran yang lainnya, misalnya art itu harus art jenis apa, misalnya seni tari, seni pahat, dan sebagainya. Kemudian untuk musik juga ada jenisnya, misalnya ada musik pop, musik daerah, dan sebagainya. Untuk Anda guru vocational education atau kejuruan, di situ harus Anda tuliskan kejuruan apa Anda mengajar, misalnya kelistrikan, tata boga, dan sebagainya. Kalau masih ada lagi mata pelajaran lain yang Anda ajarkan, tapi tidak terlistik di sini, silakan tambahkan di bagian other subjects. Kemudian untuk special education, untuk guru yang sekolah inklusif, silakan Anda menuliskan Anda mengajar mata pelajaran apa, matematika, bahasa Inggris, dan sebagainya. Silakan tambahkan other kalau tidak tertulis di situ ya. Oke, di sini juga tambahannya, kalau Anda mengajar yang lain lagi selain yang primary tadi, silakan Anda, ini mirip seperti yang tadi, cuma di sini tambahan, Anda mengajar apa lagi selain yang primary tadi itu, mata pelajaran utama Anda. Kan biasanya ada yang seperti itu. Seperti teman saya, dia bisa mengajar juga mata pelajaran lainnya karena kekurangan guru waktu itu. Jadi silakan Anda tambahkan di bagian ini ya. Anda tinggal memilih English, matematik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kemudian jika Anda bukan pengajar di kelas, tetapi Anda seperti guru BK, kemudian petugas komputer di laboratorium, di perpustakaan, teacher trainer, atau apapun itu yang ada hubungan dengan siswa dan juga sekolah dan pendidikan, Anda juga tetap masih bisa melamar ya. Di sini ada keterangan, silakan Anda pilih kasih centang di mana, kemudian jangan lupa umur dari siswa yang Anda berinteraksi itu berapa, dari umur berapa sampai umur berapa, dan pada kelas berapa. Oke, untuk yang teacher trainer itu Anda harus spesify ya, apakah Anda di SD, teacher trainer untuk guru di SD, atau SMP dan SMA itu secondary ya. Pas disiplin, berarti ilmu apa yang Anda ajarkan di situ. Kalau ada yang lainnya silakan tambahkan di other. Oke, nah ini adalah home mailing address. Jadi di sini adalah alamat tempat tinggal. Rasa sudah jelas ya di sini, Anda tinggal mengisinya. Kalau ada tulisan if applicable di situ, berarti kalau ada saja. Kalau Anda tidak tinggal di apartemen, berarti dikosongkan aja ya. Begitu juga dengan postal code. Kalau memang tidak ada, ya tidak apa-apa kalau dikosongkan. Kemudian nomor telepon, kalau punya nomor telepon biasa atau nomor telepon mobile phone ya. Kemudian email, kemudian alamat sekolah Anda itu harus jelas, harus lengkap ya Bapak Ibu. Ini harus menjadi perhatian kita karena Aminah juga ingin melihat sekolah kita itu di mana berlokasinya. Kemudian untuk school information nomor 1 itu Anda harus memilih di situ apakah Anda mengajar di kota, di urban ya. Kemudian suburban itu kabupaten. Kemudian rural itu tingkat kecamatan atau di desa. Kemudian apakah jenis sekolah Anda itu pemerintah, sekolah swasta atau ada yang lainnya, misalnya yayasan atau BUMN ya, pergabungan antara keduanya. Nah, kemudian apakah sekolah Anda itu di situ ada ini ya, umur dari anak-anak yang ada belajar di sekolah Anda. Kalau Anda di sekolah SD, silakan pilih primary. Kalau Anda di SMP atau SMA, silakan Anda pilih secondary. Tapi kalau Anda mengajar di kedua sekolah SD dan juga SMP atau SMA, silakan Anda pilih both. Kemudian di nomor 4 itu di sini mau ditanya apakah Anda guru SD, guru SMP atau SMA di secondary school atau keduanya.
Kemudian total number of students. Jadi Anda harus tahu ya, di dalam satu sekolah itu jumlah siswa Anda berapa. Jadi Anda silakan tanyakan kepada administratif di sekolah Anda untuk keterangan tersebut. Kemudian total number of full-time teachers. Jadi guru tetap ya, guru tetap yang rata-rata memiliki 24 jam mengajar, ada berapa. Kemudian total number untuk part-time teachers. Ada berapa orang di sana, termasuk THL dan juga honor. Anda tuliskan. Kemudian level yang ada di sekolah Anda, kelas ya, kelas-kelas yang ada di sekolah Anda itu, karena saya di SMA, jadi saya centang di situ 10, 11, dan 12. Jadi kalau Anda mengajar kelas misalnya SD, silakan Anda lihat umurnya di situ disesuaikan. Tapi ada juga di situ bagian other, itu please specify ages. Ada yang mungkin umurnya sudah 20-an ya Bapak Ibu, 30-an, itu berarti Anda mengajar untuk yang kejar paket. Jadi bisa Anda mengajar untuk siswa yang sudah kejar paket, silakan Anda tambahkan di bagian other ya. Oke, kemudian di sini jumlah siswa dalam satu kelas rata-rata berapa? Nah, kalau di sekolah saya itu 31 sampai 40. Jadi saya centang yang itu ya. Kalau Bapak Ibu silakan disesuaikan. Kemudian untuk yang nomor 10 totalnya itu dari seluruh siswa. Misalnya Anda pegang 5 kelas, berapa sih semuanya? Oke, berapa total semua siswa yang Anda ajar di situ? Nah, apakah sekolah Anda untuk nomor 11 juga melayani siswa-siswa yang LGBTI atau siswa dari income family-nya rendah? Oke, ada etnik minoritas tertentu di situ, silakan Anda jawab yes atau no. Oke, apakah sekolah Anda membayar SPP? Silakan dijawab ya atau tidak. Kalaupun ada, itu rata-rata berapa? Per orang itu berapa? Oke, kemudian kurang dari 200 kata ya Bapak Ibu. Jadi ini singkat padat jelas aja. Silakan Anda tuliskan di sini profil siswa Anda itu seperti apa. Kemudian kegiatan mereka setelah lulus sekolah. Kemudian profesi mayoritas orang tua murid. Kemudian bagaimana seleksi siswa yang berlaku. Misalnya di sekolah saya itu melalui PPDB, yaitu zona mereka. Kemudian dengan juga cara prestasi. Oke, kemudian setelah itu mereka itu apakah hanya dari marginalized atau juga dari ethnic minority tertentu, oke? Apakah mereka juga berasal dari keluarga miskin ada, ditampung di sekolah Anda dan sebagainya. Silakan Anda spesify di situ ya, Bapak Ibu. Jadi hanya singkat pada jelas, jangan melebihi 200 kata. Sebaiknya tidak melebihi 200 kata. Oke, untuk background consideration di sini Anda akan ditanyakan ya Bapak Ibu, apakah Anda sudah pernah, apakah ada seorang guru atau teman Anda di sana ketika Anda mau melamar ini sudah pernah berpartisipasi dalam program serupa, bisa Fulbright DAI atau ILEP, sebelumnya itu adalah ILEP ya, Fulbright DAI itu sebelumnya namanya ILEP. Nah, atau ada di program TEA atau Teaching Excellence and Achievement. Silakan Anda centang yes kalau ada. Kemudian tulis nama teman Anda tersebut yang berpartisipasi, nama program yang dia partisipasi apa, dan kemudian tanggalnya. Kemudian, apakah sekarang ini, Anda mengikuti ini ya sebelumnya, ataupun sekarang ini, atau pernah sebelumnya Anda mengikuti English Access Micro Scholarship program ya. Kalau Anda pernah mengikuti program tersebut, silakan centang yes, kemudian tanggalnya, tetapi kalau tidak, centang aja no. Kemudian, apakah sekarang ini Anda sedang melamar di suatu program yang disponsori oleh US government ya, pemerintah Amerika, termasuk program online. Oke, silakan dijawab yes atau no. Kalau iya, silakan specify ya di situ nama programnya apa, tanggalnya, kemudian organisasi yang mensponsori program tersebut. Oke, kemudian apakah sekarang ini Anda sedang melamar ya? Oke, sebuah program pengembangan profesional yang lokasinya secara internasional, bukan dalam negeri tetapi internasional. Ya, silakan Anda jawab yes kalau iya, kemudian nama programnya, tanggalnya, kemudian organisasi yang mensponsori program tersebut. Kemudian di sini ditanyakan, apakah Anda sudah pernah melamar program yang ada di bawah ini ya, misalnya Fulbright, Teaching Excellence and Achievement, DAI, ILEP, oke. Nah, kalau saya dulu, saya jawabnya iya. Kemudian nama programnya itu waktu itu masih ILEP. Nah, secara informasi saya angkatan pertama untuk yang namanya Fulbright DAI ya Bapak Ibu.
Waktu itu saya dapatnya sudah Fulbright DAI. Kemudian saya taruh di situ ILOT, karena saya pernah melamar tahun 2015, saya taruh di program dates. Oke, tetapi waktu itu saya belum beruntung ya Bapak Ibu. Kemudian, apakah Anda pernah berpartisipasi di dalam program ini ya? Kalau misalnya CEA yang tadi atau ILOT atau Fulbright DAI sudah pernah berpartisipasi atau belum? Silakan Anda jawab ya. Kemudian program yang mana yang Anda ikut, kemudian tanggalnya. Kalau tidak dicentang aja tidak. Kemudian sudah pernah enggak Anda traveling ya atau jalan-jalan ke luar negeri? Silakan dicentang yes atau no. Kemudian have you traveled ya ke ini kayaknya ada. Oke, have you traveled to the United States before? Sudah pernah ke Amerika atau belum? Apakah sekedar jalan-jalan dan sebagainya? Silakan dijawab yes kalau sudah, kalau belum ya no. Oke, kemudian di chart ini Anda akan mengisi pengalaman profesional ya. Berarti pengalaman profesional itu ada hubungan dengan pekerjaan Anda. Oke, pekerjaan Anda di sini. Apakah Anda sudah pernah mengikuti program seperti yang tadi disebutkan, apakah DAI atau ILOT dan sebagainya, atau program-program lain secara internasional yang sudah pernah Anda ikuti di sini ya. Nah, untuk itu Anda harus spesify yang mengisinya dalam tabel ini. Misalnya international location, di mana? Oke, misalnya di nama negaranya di mana, kemudian lamanya, length itu, kemudian tanggal waktu Anda travel. Kemudian alasan mengikuti apakah karena pekerjaan, program pertukaran pelajar, atau professional development seperti seminar dan workshop dan lain-lain, atau juga program Anda belajar di sana atau mengajar di luar negeri. Kemudian nama programnya apa, kemudian organisasi yang mensponsorinya. Jadi kalau ada lebih dari satu, silakan Anda runut yang dari yang paling baru sampai yang paling lama ya, dirunut ke bawah ya. Kemudian di sini Anda harus mengerti ya bahwa di sini kandidat yang sudah pernah mengikuti Fulbright Award dan sudah Travel Award itu lebih disukai yang belum pernah ya Mbak Mita ya, yang mungkin belum pernah mengikuti program Fulbright DAI dan program-program Fulbright sebelumnya. Nah, jadi itu akan lebih disukai kalau memang belum punya pengalaman sama sekali. Nah, untuk itu Anda memikirkan kembali ketika Anda akan melamar, apakah Anda sudah pernah mengikuti program Fulbright atau belum. Kemudian, have you ever been convicted of a crime? Kalau Anda sudah pernah terlibat dalam suatu kriminalitas, silakan dijawab yes. Tetapi kalau belum, ya jangan dijawab yes ya, teman-teman, dijawab no saja di situ. Kemudian kalau yes, silakan Anda taruh di situ informasi, deskripsi yang singkat-singkat saja, mengapa Anda pernah terlibat crime tersebut. Sekaligus dengan dokumennya ya, kemungkinan saja akan ada pertimbangan khusus dari pihak Aminef. Oke, kemudian educational background. Nah, di sini latar pendidikan Anda, silakan Anda urutkan dari yang terbaru. Misalnya Anda sudah S2 ya, di atas ini jadi name of institution, universitas mana, kemudian lokasinya di mana, di negara mana, di kota mana, kemudian lama studi, kemudian jurusannya apa, kemudian sertifikat yang Anda dapatkan itu apa, apakah diploma atau master, kemudian tahun kelulusan Anda. Kemudian ingat dari yang paling terbaru sampai yang paling lama ya, kita urutkan. Kemudian the highest level of education yang Anda punya, apakah Anda sarjana, master, doktor, atau lainnya ya. Kemudian degree of qualification di sekolah atau komunitas Anda itu dinyatakan sebagai guru yang profesional atau yang qualified teacher itu yang seperti apa. Nah, kalau di tempat saya itu yang sudah sertifikasi atau guru yang memiliki sertifikat pendidik itu harus punya sertifikat pendidik. Dalam hal ini bukan hanya yang sertifikasi, tapi dia punya akta 4 yang menyatakan bahwa dia seorang guru. Kalau dia tidak punya akta 4, walaupun dia bisa mengajar, itu belum dinyatakan bahwa dia qualified. Oke, kemudian silakan Anda konfirmasi apakah Anda sudah memenuhi kualifikasi tersebut. Silakan dijawab yes atau no. Kemudian
Di sini adalah language proficiency Anda. Nah, kalau saya dulu, saya isi yang pertama itu bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, karena saya bisa bicara bahasa Indonesia dengan baik yang benar. Nah, waktu itu saya taruh semuanya itu 5, karena itu bahasa saya. Jadi saya bisa berbahasa dengan baik dan benar. Jadi saya kasih 5 itu berarti itu sudah paling fluent, sudah paling bagus ya Bapak Ibu. Kemudian saya taruh keduanya bahasa Inggris atau English, karena saya guru bahasa Inggris, jadi readingnya saya kasih 5. Waktu itu ya jawaban saya comprehension dan speaking juga 5, tetapi di writing saya hanya kasih 4 waktu itu karena saya dalam hal menulis masih butuh bimbingan lebih. Oke, Bapak Ibu silakan Anda pikirkan Anda berada di level mana. Jadi yang paling rendah itu adalah nomor 1. Oke, kemudian work history ya, berarti ini adalah riwayat bekerja Anda. Kemudian riwayat bekerja Anda itu harus Anda isi yang paling terbaru, yaitu sekarang ini Anda sedang mengajar di sekolah mana. Kemudian posisi Anda di situ apa? Misalnya saya guru bahasa Inggris. Kemudian sudah berapa lama saya mengajar? Oke, menjadi pegawai di situ. Kemudian siswa saya rata-rata dari kelas berapa? Kemudian jangan lupa umurnya juga. Kemudian number of hours per week ya, saya 24 jam Bapak Ibu. Karena saya guru tetap. Kemudian primary discipline class saya English. Saya itu adalah guru pengajar bahasa Inggris. Tapi kalau Anda punya tugas yang lainnya, misalnya additional duties itu misalnya seperti saya adalah teacher trainer di sekolah saya dan juga adalah koordinator untuk program debate ya bahasa Inggris, debat bahasa Inggris di sekolah saya. Silakan ditambahkan kalau Anda punya seperti itu. Kemudian Anda urutkan sampai kalau misalnya Anda pun punya juga pengalaman sebelumnya, silakan Anda tambahkan lagi di bagian bawah. Oke, kemudian teaching schedule dan additional activities ini sangat penting ya Bapak Ibu. Kalau Anda itu full time teacher, silakan Anda tulis di situ full time. Kalau Anda part time atau mungkin not applicable ya, itu berarti not applicable itu dua-duanya itu juga tidak. Bisa saja Anda mungkin Mbak Mita ini seperti ini ya, Anda tidak mengajar di sekolah yang formal, tetapi yang informal. Di situ maksudnya. Kemudian how many hours ya? Rata-rata Anda mengajar, di situ Anda isikan setiap minggunya itu berapa jam per minggu Anda habiskan untuk mengajar. Jadi itu sebenarnya bukan hanya Anda mengajar di sekolah yang 24 jam tadi itu saya, tapi kalau Anda punya program volunteer teaching di luar jam sekolah, silakan juga Anda tambahkan dalam schedule ini Bapak Ibu. Nah, saya yang waktu itu saya melamar, saya tambahkan program volunteer saya karena saya juga mengajar anak-anak di panti asuhan. Saya tambahkan di situ itu adalah program mengajar saya di luar jam mengajar tetap saya. Jadi di situ silakan diurutkan school name-nya, hari, jamnya Anda mengajar. Termasuk di situ adalah waktu Anda melakukan perencanaan pengajaran, Anda membuat RPP, berapa jam sehari, oke, dan sebagainya. Silakan Anda taruh dengan sangat lengkap di sini, di bagian table ini. Oke, saya rasa itu saja Mbak Mita untuk saya ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan selanjutnya masih ada dari Pak Musakir ya untuk halaman selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Bu Feni untuk penjelasan mengenai formulir aplikasi. Jadi kami harap itu menjawab ya beberapa pertanyaan yang tadi sudah kami jawab di main room. Jadi misalkan Anda ada yang mengajar di lebih dari satu sekolah, silakan sebutkan jadwalnya sehingga panitia seleksi bisa memiliki gambaran lengkap dari jadwal mengajar Anda. Baiklah, saya yang berikutnya langsung saja saya ingin persilakan yaitu Bapak Muzakir Syamaun yang akan menyampaikan materi tentang penulisan formulir aplikasi di halaman berikutnya ya, kurang lebih halaman 19 sampai halaman 25, termasuk ada beberapa essay di dalamnya. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk Bapak Muzakir ini. Nah, Bapak Muzakir adalah Fulbright DAI tahun 2019 dan ditempatkan di Indiana University of Pennsylvania, dan beliau merupakan guru di SMA Negeri Ulumul Quran di Sigli, di Aceh. Beliau meraih gelar sarjana pendidikan matematika di IAIN Araniri, Banda Aceh, lalu master dalam bidang yang sama di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan saat ini beliau sedang studi jenjang doktor di pendidikan matematika di Universiti Malaya. Nah,
Seperti yang tadi disampaikan di awal ya, akan ada hadiah yaitu 1 buku tentang perjalanan Fulbright DAI Bapak Muzakir di Amerika Serikat untuk 1 orang yang aktif dan nanti akan dipilih langsung oleh Bapak Muzakir. Oleh karena itu nanti kita akan mendengarkan materi dari Bapak Muzakir hingga setidaknya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, berarti 20 menit. Lalu nanti kita alokasikan waktu 20 menit untuk tanya jawab. Jadi kita langsung saja ya tanya jawabnya via audio dan video sehingga lebih interaktif. Langsung saja saya akan mempersilakan Bapak Muzakir untuk bisa memulai materinya. Silakan Pak, hingga jam 15.30 ya. Oke, terima kasih Pak Mita. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya slide saya sudah nampak Mbak Mita ya? Ya, sudah tampak. Silakan dibuat full screen. Baiklah, pada siang ini saya akan mencoba membagi pengalaman saya tentang TIS menulis form, aplikasi, dan esai Fulbright DAI. Saya Muzakir Syamaun, Fulbright DAI 2019, keberangkatan 2020. Kebetulan keberangkatan saya ini masa pandemi. Jadi saya program kami di 2020 itu hub-nya di Amerika, hub-nya di Indonesia. Jadi kami memilih untuk kembali di Indonesia setelah summer break-nya. Dan saya guru matematika di SMA Negeri Ulumul Quran. Ya, yang ingin saya share yang pertama, host university saya itu IUP, Indiana University of Pennsylvania. Nah, alasan saya kenapa milih nge-apply DAI program ini, yang pertama untuk upgrade diri. Karena saya ngerasa tinggal di Aceh itu yang jauh daripada fasilitas yang bisa kita jangkau, berbeda dengan kawan-kawan di Pulau Jawa. Maka saya ingin untuk mengupgrade diri, kemudian ingin merasakan the real luar negeri. Gitu. Maksudnya saya pernah kuliah S2 di Malaysia, saya pernah ikut pelatihan setahun di Malaysia, tapi saya ngerasa belum sempurna sih, karena Malaysia sama Indonesia sama aja. Jadi saya kepinginnya the real luar negeri. Jadi saya coba apply, dan awalnya saya katakan saya sangat pesimis. Kenapa saya pesimis? Karena saya orang matematik yang background bahasa Inggrisnya ala kadar. Ya, coba aja, dan alhamdulillah saya bisa tembus di first application. Jadi aplikasi saya pertama, dan alhamdulillah bisa langsung tembus. Yang kemudian saya ingin mendalami STEM. Nah, sebelum keberangkatan saya ke Amerika itu saya sudah mencoba untuk beberapa tulisan saya tentang STEM, dan saya tahu STEM ini sumbernya itu di Amerika Serikat. Nah, yang terakhir ini ingin istirahat dari pekerjaan, namun tetap membuang fun. Artinya kita seorang guru ini yang ngajarnya 24 jam seminggu, penuh kegiatan, penuh beban segala macam. Kita wajibkan diri untuk relax, tapi relax kita itu jangan hanya jalan-jalan doang. Jadi jalan-jalannya gratis, dapat ilmu, dapat teman, dapat manfaat yang luar biasa. Jadi ini moto saya gitu ya. Nah, kemudian pengalaman kuliah itu kita di IUP itu ada 2 season ya, ada yang course wajib, ada yang pilihan ya. Yang course wajib itu ada Fulbright seminar, seperti diceritakan Ibu Feni tadi, jadi saya nggak perpanjang di sini. Kemudian ada teknologi workshop. Jadi kita memang di 2 ini kita cuma satu kelas, semuanya sama-sama Fulbrighter, sama-sama kawan kita sendiri lah. Jadi nggak ada membaur dengan orang lain. Dan di sini kita akan benar-benar diperkenalkan budaya Amerika, sistem pendidikan di Amerika, bagaimana membentuk growth mindset dan segala macam. Dan di sini benar-benar kita diperkenalkan dengan dunia teknologi yang pada awal 2020 bagi saya, walaupun di Indonesia sudah familiar, tapi sangat jauh berbeda dengan ilmu yang kita dapatkan di sana. Nah, kemudian ini pilihan. Nah, di pilihan ini, seperti Bu Feni katakan tadi, kita bisa membaur. Nah, rata-rata kawan-kawan itu disarankan memilihnya 1, tapi karena saya pinginnya datang ke Amerika itu untuk belajar, untuk dapat ilmu yang lebih banyak, maka saya memaksa diri ngambil 2 mata kuliah. Yang satunya Seminar in Teaching Secondary School Mathematics. Ini saya belajar sama anak-anak S1. Jadi benar-benar mengajarnya bagaimana cara mengajar matematik bagi guru-guru di Amerika. Kemudian yang kedua, saya ngambilnya Method in Business and Information Technology. Bagaimana ini mata kuliah S2 dan S3 yang di ini memang digunakan blended learning. Jadi sebelum pada tahun 2020 itu di kelas ini mereka sudah gunakan blended learning, artinya ada yang online, ada yang offline. Jadi kalau kita nggak bisa online, bisa gunakan Zoom dari rumah, yang fasilitas kelasnya yang sangat memadai. Dan di sini saya banyak belajar ilmu, cara membuat RPP segala macam di mata kuliah yang kedua ini. Oke, pengalaman di Indiana High School. Jadi kita mengajar, punya guru pamong. Kalau istilah kita di sini ada guru pamong ya, yang akan mendampingi kita. Ngapain aja kita di sana? Yang pertama observasi di ruang kelas. Yang di atas ini
saya mengajar memperkenalkan budaya Indonesia, saya memperkenalkan bagaimana indahnya Indonesia kepada siswa-siswa saya. Kemudian saya juga mengajar beberapa mata pelajaran, saya ngambil aljabar sama geometri yang saya ngajar, karena di sana matematiknya itu dipisah. Jadi nggak ada mata pelajaran matematik, tapi adanya aljabar, geometri, kalkulus, dan segala macam. Jadi dipisah. Jadi kita kalau matematik ini, kita ngambil mata pelajaran apa. Yang di bawah ini Mr. Koran, guru pamong saya, dan ini keadaan yang mereka belajar matematika. Jadi tugas kita di sekolah itu yang pertama observasi, mengajar, memperkenalkan budaya, dan pameran budaya. Arti pameran budaya nanti kita akan buat show. Di hari terakhir itu kita akan masing-masing negara buat stand, kemudian setiap siswa akan mengunjungi stand kita masing-masing. Oke, post program. Alhamdulillah saya itu karena hobi saya menulis, selama di Amerika saya menyelesaikan satu buku. Jadi setiap sudah buat assignment, sebuah inquiry project, saya buat time management, dan alhamdulillah saya menyelesaikan satu buku. Buku pertama saya itu tentang ayat-ayat matematika, bagaimana matematika itu diajarkan ayat Al-Quran. Itu saya selesaikan selama di Amerika. Kemudian saya pulang ke Indonesia, saya melanjutkan buku kedua saya, 80 hari di Amerika Serikat. Nah, buku ini menceritakan proses dari awal saya mengisi formulir, dan dulu saya mengisi formulirnya nggak seperti ini ya. Alhamdulillah sekarang Amin Ibu sudah memberikan peluang yang luar biasa, mengajak Bapak Ibu untuk gini loh cara ngisinya. Kalau dulu saya memang ngeraba-raba sendiri, saya mencari sendiri prosesnya. Nah, yang kedua, jadi nanti insya Allah di antara Bapak Ibu yang hadir pada forum ini akan saya kirimkan satu buku tentang pengalaman saya ini. Nah, kedua, melakukan beberapa event sharing pengalaman secara offline dan online, kemudian melakukan workshop penyusunan modul STEM, dan alhamdulillah di Dinas Pendidikan Aceh kita sudah menjadi tim penyusun STEM, kemudian mengisi webinar untuk guru-guru di Filipina, dan baru-baru ini juga saya mendapat tawaran kawan-kawan dari Maroko dan dari India untuk sharing dengan mereka juga, insya Allah. Jadi ini yang kita dapatkan selesai program FBI ini. Kita bisa sharing. Nah, sharingnya kecil-kecil aja. Jadi kita sharing dengan pengalaman mengajar seperti itu. Nah, kita masuk langsung to the point karena waktunya. Jadi yang pertama itu adalah additional education or professional experience in activities. Nah, pada form ini itu kita harus pengalaman konferensi, pelatihan, publikasi, sertifikasi, dan sebagainya yang relevan. Nah, di sini saya membuat beberapa tips. Pada bagian ini Bapak Ibu bisa menuliskan pelatihan, workshop, atau pengembangan profesional lainnya yang pasti berhubungan dengan perkembangan skill mengajar Bapak Ibu. Nah, diutamakan yang ini Bapak Ibu. Jadi yang kita utamakan itu adalah workshop ataupun professional development yang kita lakukan itu yang berhubungan dengan pengembangan skill kita. Tuliskan jika juga pelaksanaan kegiatan serta level penyelenggara kegiatan tersebut. Misalnya acara yang dilakukan oleh BMPATIKA nasional, misalnya oleh Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian ada di daerah. Jadi karena mungkin jangan terlalu banyak, kalau misalkan kalau rata-rata kalau guru-guru yang aktif ini kan hampir setiap bulannya ada kegiatan. Jadi nanti di searching di sort aja yang kira-kira ada nilai jualnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kira-kira kurang hanya mengikuti forum MGMP itu di skip aja kalau memang ada yang lain yang lebih. Nah, saya sendiri. Nah, kemudian pada bagian ini Bapak Ibu juga menuliskan pengalaman organisasi. Lebih baik fokus pada organisasi yang berhubungan dengan tugas Bapak Ibu, misalnya MGMP, PGRI, IGI, dan lain-lainnya. Nah, ini apa yang saya lakukan ya, saya menuliskan semua pelatihan yang pernah saya ikuti, karena banyak kegiatan PD yang saya ikuti, saya lebih fokus ke pengembangan development di level nasional. Pengalaman organisasi yang saya cantumkan adalah IGI, Muhammadiyah, dan MGMP. Jadi, di sini saya berharap Bapak Ibu itu kalau memang tidak ada, itu boleh apa saja yang selevel rendah mungkin. Tapi kalau memang kita punya banyak PD yang pernah kita lakukan, professional development yang kita lakukan, itu lebih baik kita urutkan dari yang levelnya yang atas. Jadi sehingga ada nilai jual, bahwasanya kita menjadi guru itu enggak hanya sebatas di kandang sendiri gitu, artinya kita sudah duluan show keluar gitu. Jadi mungkin bagi reviewer nanti akan menjadi pertimbangannya. Ini yang saya bisa kasih tips berikutnya. Tuliskan 5-10 hal yang paling signifikan, mulai dari yang terkini secara kronologis. Oke, di sini. Mulailah urut semua publikasi, penghargaan atau mungkin perlombaan yang pernah Bapak Ibu menangi. Urutkan dari tahun tertinggi, karena dibatasi hanya 500 kata, maka tuliskan yang terbaik selama 10 tahun terakhir dan mencakup semua kriteria.
Misalnya, Ibu pernah membuat buku, pernah publikasi. Nah, usahakan apa yang kita isi itu ada semuanya. Jangan sampai nanti cuma publikasi aja, lomba udah nggak cukup 500 katanya. Jadi pastikan semuanya terwakili. Sama seperti yang tadi, itu juga kita cari yang kira-kira ada nilai jualnya. Oh ini kayaknya nilai jualnya kurang, ya udah saya skip dulu, coba saya masukin yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi artinya kita mengisi formulir ini, kita mengisi aplikasi ini, kita ingin menjual diri kita gitu loh. Kita ingin memperkenalkan kepada Aminah ataupun Fulbright, inilah saya gitu. Jadi kita harus bisa ngerayu mereka, begitu ngebaca form kita, mereka tertarik sama kita. Jangan sampai event daerah semua, ataupun eventnya level lokal, sekolah semua. Jadi workshop pengembangan diri di sekolah, semester 1, semester 2, ya kita kurang movementnya. Jadi kalau saran saya, itu kita ngisi formulir ini benar-benar menjual diri kita. Inilah saya sebenarnya, sehingga nanti review tertarik dengan kita. Nah, bagian ini Bapak Ibu harus tegas secara detail apa masalah besar dalam komunitas Bapak Ibu. Nah, ini mulai dari yang saya isi ini isiannya harus berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi nggak boleh pisah-pisah. Jadi mulai dari masalah ini sampai ke inquiry nanti, itu seperti kita buat skripsi, tesis, ataupun disertasi. Dia itu mengerucut terus seperti itu. Jangan pisah-pisah. Kalau pisah-pisah saya katakan masalahnya kita kekurangan plastik, tapi nanti inquiry kita mau buat plastik, itu nggak nyambung. Jadi kalau memang nanti masalah di sekolah kita itu kekurangan plastik, maka kelebihan plastiknya, maka inquiry kita reduce plastiknya. Seperti itu gambaran umumnya. Jadi di sini Bapak Ibu harus tulis secara detail apa masalah besar dalam komunitas Bapak Ibu, sehingga ada training atau pengembangan development yang sangat memungkinkan untuk dilakukan. Ingat, ini akan menjadi tolak ukur dalam jawaban berikutnya, serta pemilihan inquiry project yang Bapak Ibu akan usulkan pada poin berikutnya. Memang kan di sekolah kita itu sangat banyak masalah, Bapak Ibu. Jadi masalah yang ada di sekolah kita itu luar biasa banyaknya. Jadi kita coba search, coba kita lihat yang kira-kira nanti kita mau ngangkat inquiry project-nya yang mana gitu. Ya, jadi jawabannya itu harus dikoneksikan ke kira-kira nanti inquiry kita kemana gitu. Nah, oke, berikutnya statement of purpose. Nah, ini sebenarnya pada form ini adalah nilai jual kita kepada reviewer, dan apa yang kita tulis pada form ini di interview nanti ini yang akan ditanyakan kembali. Artinya apa yang kita tulis itu harus betul-betul realita. Jangan sampai nanti kita tulisnya A, waktu di interview kita ditanya kembali, kita jawabnya udah ngelentur, udah jauh larinya. Ini kita sudah didis seperti itu. Jadi apa yang kita tuliskan di sini harus real konteks. Ini kejadian sebenarnya, sehingga waktu di saat interview kita sangat terbantu. Oke. Nah, pastikan semua jawaban terjawab. Tetapi ingat, kita cuma punya 500 kata, sehemat mungkin, dan bagi proporsi yang sesuai untuk ketiga soalan. Nah, di sini kan ada 3 soalan, Bapak Ibu, ada A, ada B, ada C. Jadi ada 500 kata, itu yang harus kita bagikan secara proporsional. Nah, yang pertama, pastikan salah satu dari alasan kita adalah pengembangan komunitas minimal untuk MDMP sekolah kita. Makin luas, makin bagus. Nah, untuk jawaban A ini, why do you want to participate in the Fulbright DI program? Kita bukan hanya untuk pengembangan self-development kita, tapi kita harus mengimbas. Karena jujur saya katakan, Fulbright ini adalah NGO. Artinya, mereka pinginnya, mereka mengutus kita ke sana, kita dapat sesuatu, dan yang kita bawa pulang itu bisa kita imbaskan ke orang lain. Bukan hanya kepada kita. Jadi dari form kita harus tahu kuncinya di situ. Artinya, yang diharapkan oleh Fulbright di sini adalah pengembangan lingkungan kita, pengembangan community kita. Jadi setiap jawaban yang kita berikan itu harus ada impact sosialnya, seperti itu. Nah, kemudian, how we completing the action program impact your personal and professional goals. Pada bagian ini, Bapak Ibu punya sedikit pengetahuan tentang apa yang akan Bapak Ibu kembangkan dan dapatkan selama program, sehingga akan dikaitkan dengan tujuan pribadi dan pengembangan profesional kita. Artinya apa? Artinya, sebelum Bapak Ibu ngisi formulir ini, Bapak Ibu itu cari informasi dulu di Amerika yang tertarik dengan kita apa. Sehingga jawaban yang kita berikan di sini itu, istilahnya seperti ini. Kita mau beli ciri khas, misalnya kita mau beli bakpia, itu perginya ke Jogja.
Jangan sampai kita mau belinya bakpia, jadi kita pergi ke tempat lain, itu nggak dapat bakpianya. Seperti itu. Jadi di sini juga hal yang sama. Jadi Bapak Ibu itu harus searching dulu, riset dulu apa yang kita ingin dapatkan di Amerika nanti. Sehingga jawabannya di sini itu nyambung. Oh, ini cocok nih. Dia ke Amerika nyarinya yang ini. Nah, sumbernya dia di Amerika. Seperti itu. Kemudian pastikan kita mengelaborasikan bagaimana kita akan melakukan sosialisasi terhadap komunitas kita dari pengetahuan-pengalaman baru yang kita peroleh. Jadi di sini kita harus jawab semua. Jadi apa yang akan kita berikan, kemudian bagaimana kita mentransport. Jadi ingat, kita cuma ada 500 kata, kemudian 500 kata itu harus kita bagikan menjadi 3 soalan. Oke, berikutnya. Pada bagian ini kita menceritakan terlebih dahulu siapa kita di sekolah kita, posisi apa yang kita pegang sekarang ini, wakil kepala sekolah kah, lab kah, guru, atau siapa saja. Jadi kita ceritakan, kemudian kita lanjut lagi, berikan satu contoh kebiasaan masalah yang pernah Bapak Ibu dapati jika contoh yang berkaitan berhubungan dengan posisi. Jadi misalnya Ibu hanya sebatas guru, maka masalah yang muncul di sini guru saja. Kalau Ibu misalnya wakil kepala, maka munculkan di sini adalah masalah yang Ibu dengan jabatan Ibu itu. Nah, kemudian udah dapat masalahnya, kemudian ceritakan bagaimana teknik menyelesaikannya. Nah, jadi caranya itu harus seperti ini. Jadi yang pertama itu posisi kita siapa, apa kita, siapa kita. Kemudian kita pernah dapatkan masalah ini, kemudian ceritakan yang pernah kita lakukan seperti ini. Nah, pastikan teknik yang kita berikan by action atau tindakan positif yang kita contohkan sehingga masalah itu bisa terselesaikan. Ini yang terpenting. Jadi runut ini juga harus Bapak Ibu pikirkan, jangan sampai nanti nulisnya dari kiri ke kanan ke kiri kemudian nggak jelas. Jadi harus Bapak Ibu perhatikan cara penulisannya. Ini waktu yang diberikan kepada saya harus segera selesai ya. Oke, berikutnya describe opportunity or challenge for student in your community to receive a quality education. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini mulai kita ngerancang inquiry project kita. Ceritakan kondisi peserta didik saat ini, baik dari segi kelebihan dan kekurangannya, kemudian ceritakan apa yang pernah kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kemudian kalau saya banyak bercerita tentang kekurangan, kemudian kita kaitkan dengan program yang akan kita ikuti, serta peluang baru yang mungkin bisa mereka pastikan setelah kita menyelesaikan masalah ini. Ini yang pentingnya di sini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian, what step would you take to work and collaborate successful with the person from another culture? Jadi ini ceritakan bagaimana kita pernah berada di komunitas yang sangat heterogen. Dengan di Indonesia kan kita sangat heterogen ya, dengan agama yang berbeda, dengan suku yang berbeda. Kita bisa ceritakan seperti itu. Nah dulu waktu saya ceritakan di sini, saya bercerita bagaimana saya pernah kuliah di Malaysia dengan heterogenitas dari negara-negara yang lain. Kemudian cerita pengalaman kita dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan heterogen. Cerita nilai positif yang akan kita dapatkan, kita gali dari komunitas yang kita nanti di program DAI. Berikan planning jangka panjang yang akan Bapak Ibu lakukan setelah program. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Nanti ceritakan ini, apa kira-kira planning Bapak Ibu? Apakah mau melakukan riset bersama? Apakah mau melakukan publikasi bersama? Apakah nanti akan ada kelas ibu-ibu akan ngajar di India, kawan di India ibu ajak ngajar di kelas ibu secara virtual. Nah itu harus detail ibu jelaskan, karena menurut pengalaman saya di wawancara, saya banyak lama berdiskusi dengan interviewer gitu di poin yang ini. Apa kira-kira yang akan kita lakukan? Mereka ingin tahu kita ini mau jalan-jalan aja atau memang kita punya planning jangka panjang. Itu yang harus kita pikirkan. Nah berikutnya inquiry project. Nah, inquiry project yang akan kita desain hanya berbentuk program pengembangan development, seperti melakukan workshop, pembuatan media mengajar, membuat modul pembelajaran, dan lain-lain. Tidak seperti proposal tesis dan disertasi. Bisa dilakukan secara mandiri dan kelompok. Pastikan ide yang kita kembangkan ada sesuatu yang plus yang dimiliki oleh US. Seperti saya katakan tadi di awal, cari dulu masalahnya. Apa kira-kira yang ada di Amerika yang kita mau dapatkan. Jangan kita mau buat pendidikan karakter. Di sana nggak dibahas lagi tentang pendidikan karakter. Jadi jangan sampai kita membuat pendidikan karakter, kemudian kita mau buat proposalnya ke sana. Kemungkinan besar nggak salah alamat kalau menurut saya. Kemudian ide yang kita kembangkan dalam forum komplikasi bisa jadi berubah sesuai dengan diskusi dengan pembimbing dan diskusi di mata kuliah seminar. Seperti kata Bu Feni tadi, kita akan ada pembimbing nantinya. Jadi inquiry project ini gambaran dasar kita saja dulu. Kemudian topik. Kita akan mewakili permasalahan yang kita uraikan pada bagian sebelumnya. Ingat, jawaban kita sebelumnya menjadi topik di
di sini. Jangan permasalahan yang lain, nanti topiknya lain lagi, jangan. Jadi usahakan dia berjalan ya seperti saya katakan tadi, jawaban sebelumnya berhubungan dengan jawaban berikutnya. Tulis secara singkat, jelas skop topik yang akan kita kembangkan, masalah apa yang akan kita angkat sebagai inquiry kita, tidak perlu spesifik pada bagian ini, cukup topik saja secara umum. Nah ini judul inquiry project saya, Engaging Teaching and Learning Mathematics Classroom Using STEM. Ya, sesimpel ini saja. Nanti apa yang akan saya buat itu ada pada berikutnya. Pastikan kita sedikit uraikan masalah yang kita dapati di sekolah kita, kenapa masalah ini susah untuk diselesaikan, pastikan ada referensi yang menjadi rujukan kita, setiap masalah harus ada referensinya, susun satu saja pertanyaan penelitian yang ingin kita jawab dalam menyelesaikan inquiry kita. Jadi research question-nya harus ada. Kemudian yang di sini, bentuknya apa saja bentuk dari inquiry project? Boleh RPP, boleh modul pembelajaran, modul pelatihan, boleh media, boleh artikel jurnal, poster, dan lain-lain. Nah, saya pada waktu itu saya ngambil modul pelatihan. Saya mendesain sebuah modul pelatihan untuk STEM untuk guru, seperti itu. Kemudian pada bagian ini kita menulis apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan proyek kita, serta apa bantuan yang boleh diberikan oleh pengajar, instruktur, atau komunitas kita nanti selama program. Bagaimana cara akan kita lakukan untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan baru tentang inquiry kita selama program. Jadi seperti itu. Dan bagian akhir dari poin ini kita menceritakan tentang bagaimana nanti imbas atau efek yang akan kita berikan kepada peserta didik kita dari pengembangan produk yang kita desain. Cukup 2 atau 3 kalimat saja. Jadi di sini nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, karena kita punya keterbatasan word tadi. Kita punya keterbatasan kata-kata yang harus kita gunakan sehemat mungkin. Nah, lebih lama di sini boleh, ataupun lebih banyak di sini. Oke. Yang lainnya ini di Fulbright DAI kita boleh membawa keluarga, jadi membawa keluarga boleh, tapi kita harus ngisi di sini berapa orang, siapa namanya, hubungan kita bagaimana. Nah, tapi Bapak Ibu untuk membawa keluarga dibaca betul-betul dulu konsekuensinya, apa yang harus dipertimbangkan segala macam, itu dibaca betul-betul. Kemudian jika kita memiliki disabilitas status, kalau tidak ya diabaikan saja. Artinya Fulbright ini juga ramah untuk disabilitas gitu. Kemudian silakan centang atau isi yang relevan. Kalau yang tidak ada ya jangan centang gitu. Ya kalau ini ya dari mana kita dapat informasinya? Kalau sekarang kan sangat banyak ya dengan dicentang. Boleh milih dari lebih dari satu kayaknya Mbak Mita ya. Kalau memang informasi yang kita dapatkan itu dari mana aja. Oke. Kemudian halaman terakhir aplikasi akan dibaca dengan sesama, lalu buku tanda tangan di akhir halaman. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Saya jujur saya katakan pada sebelum ini saya orangnya tidak teliti, tapi semenjak saya apply Fulbright ini saya ngambil baca form itu hampir 2-3 kali seperti itu. Mungkin itu saja Mbak Mita dari saya. Mohon maaf nih kelewat barang 3 menit. Nanti mungkin kalau tadi di inquiry-nya sebenarnya saya mau lama-lama di inquiry, tapi waktunya sudah nggak memungkinkan lagi. Nanti mungkin Bapak Ibu yang ingin berdiskusi boleh di forum tanya jawab. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muzakir untuk penjelasannya. Nah, rekan-rekan sekalian, semoga penjelasan yang sangatlah komprehensif ya dari halaman pertama formulir aplikasi hingga halaman terakhir, total ada 25 halaman, itu bisa membantu Anda untuk mengisi formulir aplikasi Fulbright DAI. Nanti apabila merasa tadi sepertinya ada informasi yang ketinggalan, tidak usah khawatir karena nanti rekaman acara ini kami akan unggah ke akun YouTube Aminef ya, jadi bisa disaksikan ulang. Oke, sekarang kita langsung saja masuk kepada bagian tanya jawab. Saya sudah melihat ada 3 orang yang raise hand. Kita memiliki waktu 15 menit kurang lebih, jadi please keep it short untuk pertanyaannya, dibuat to the point saja. Langsung saja saya ingin mempersilakan penanya pertama untuk Amalia ya, tadi yang menanyakan pertama. Silakan untuk unmute. Terima kasih. Jadi sebenarnya saya memiliki beberapa pertanyaan, cuman saya karena keterbatasan waktu, saya menanyakan untuk inquiry project saja ya Bapak. Jadi untuk inquiry project itu, apakah program itu sudah Bapak laksanakan ketika Bapak berada di sekolah Bapak saat sebelum melamar di FDAI, ataukah memang baru rancangan? Terus waktu inquiry project-nya itu apakah bagaimana ya? Apakah itu harus inline dengan yang Bapak ajarin? Jadi misalnya itu adalah
STEM, Bapak pengajar matematika, apakah pelatihan guru yang Bapak berikan adalah berkaitan dengan STEM seperti itu? Terus apakah itu yang nantinya akan menjadi final project dari program FDAI ataukah memang sebelumnya sudah gitu, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Amalia. Saya ingin mempersilakan untuk Pak Zakir bisa menjawab. Oke. Jadi yang pertama yang ingin saya katakan, inquiry itu hanya rancangan dulu. Saya sebelumnya belum melakukannya, tapi kalau memang Bapak Ibu sudah melakukan, ya paling upgrade aja. Jadi proposalnya di-upgrade. Jadi misalnya sudah lakukan sejauh ini, kemudian kita buat upgrading-nya. Nah, kemudian inquiry project ini menjadi tugas akhir kita sampai selesai sana. Nah, rancangan kita kan ABC misalnya. Nah, sampai di Amerika, rupanya ABC itu nggak cocok sama mereka gitu, sama pembimbing kita. Kita harus buatnya XYZ. Ya udah ABC-nya simpan di Indonesia, XYZ-nya yang kita selesaikan. Jadi di sana itu kita hanya sebatas sampai dengan selesai semacam rancangan kita. Kalau saya kan selesai sampai dengan penulisan inquiry project report-nya. Nah, bahkan kalau kami di IUP itu kita ada sebuah forum untuk mempublikasikannya. Jadi kemarin saya ngambilnya yang produk poster, jadi kita mempublikasikan poster daripada modul saya itu di forum itu. Mungkin itu Mbak Mita, mungkin ada yang tertinggal Mbak Mita? Sepertinya sudah termasuk semuanya ya. Oh ya, apakah berhubungan dengan bidang studi? Iya. Begitu, oh ya? iya, ini sangat-sangat menentukan Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah kita misalnya gurunya matematika kemudian membahas inquiry project ya bahasa Inggris nggak nyambung. Jadi mungkin nanti sama reviewer pun akan langsung di reject. Jadi usahakan inquiry project itu adalah kita pulang itu proyek itu nggak mubazir, kita akan gunakan dalam keseharian kita nantinya dan kita akan sharing dengan komunitas kita lainnya. Artinya apa? Artinya nggak sebatas datang ke Amerika pulang selesai, enggak. Jadi artinya yang inquiry project itu adalah based on our knowledge ataupun based on our experience. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Feni, apakah ada hal yang bisa dibagikan? Apakah pada tahun keberangkatan Ibu Feni ada inquiry project juga? Apakah bisa dibagikan, Ibu? Ya, Mbak Mita, iya, kami ada inquiry project. Jadi seperti yang tadi Pak Musakir sudah jelaskan ya, Bapak Ibu nanti di inquiry project itu ada mentor yang akan membimbing Anda. Itu adalah inquiry project yang sudah Anda rencanakan waktu di aplikasi Anda. Nah, kalau saya itu ada beberapa teman sampai di sana memang ada perubahan. Nanti itu optional, it's okay, tidak masalah. Nanti kita akan adjust aja dengan mentor kita dan bagaimana aplikasinya. Dan setelah itu inquiry project itu bukan berarti selesai program FDI ini selesai, ya itu juga sudah selesai. Tidak, ketika kita sampai di tanah air, itu harus kita implementasikan. Dan ketika saya kembali, saya langsung pertemuan dengan seluruh asosiasi guru-guru bahasa Inggris sesulut. Di situ saya ada workshop selama seminggu yang didanai oleh pemerintah. Jadi saya langsung ke pemerintah pergi untuk minta untuk diadakan ini karena saya baru kembali dan ini harus di-apply. Jadi pemerintah saya sangat support, saya sangat bersyukur. Kemudian itu seminggu itu kami di sebuah resort, di situ saya bagikan inquiry project saya. Kemudian beberapa dari guru itu sudah kami punya grup WhatsApp di situ melaporkan metode-metode apa saja yang sudah mereka apply di kelas mereka. Dan itu saya laporkan ke mentor saya di Amerika. Jadi disitulah akhir dari mungkin bukan akhir ya, tapi selesai proyeknya di situ, inquiry proyeknya. Tetapi untuk seterusnya implementasinya akan terus berjalan dan akan berkembang sampai saat ini. Gitu. Sasaran dari inquiry project itu sendiri adalah siswa atau rekan sesama guru? Kalau saya Mbak ini ya. Saya dua ya, yang pertama guru dulu, karena kita harus membagikan ini kepada guru-guru untuk mereka bisa sebarluaskan ke siswa mereka. Jadi tidak hanya untuk diri saya sendiri. Jadi sasaran pertama guru-guru dulu. Kemudian dari guru-guru tersebut mereka akan implementasikan di kelas mereka masing-masing. Jadi sasaran akhir adalah para siswa. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Amalia. Saya ingin mengundang penanya yang kedua, yaitu Ibu Elsa. Silakan untuk unmute dan sampaikan pertanyaan secara singkat. Ya, baik. Terima kasih. Suara saya terdengar, Mbak Mita dan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya.
pertanyaan pertama tadi menarik sekali ya untuk materinya. Materi pertama tentang planning ya dengan Pak Muzakir, planning yang saat kita kembali ke sini itu tuh harus dibuat secara rinci nggak kayak short term atau long termnya gitu. Jadi ya udah in brief tapi short gitu, apa gimana gitu ya. Terus pertanyaan kedua, berarti kan nanti setelah kita selesai itu kayak ada ikatan langsung gitu ya, kita langsung kayak mengimbas, menginfluence gitu. Terus gimana nanti Bapak Ibu kemarin itu mengajar di sekolahnya, sedangkan kita kan pegawai tetap misalkan ya, langsung membagi manajemennya itu berarti harus izin dulu kah lagi dari kepala sekolah atau gimana gitu? Apa emang ya udah itu langsung lampu hijau aja dari sekolahnya gitu ya? Terus yang ketiga, nggak apa-apa ya Mbak Mita, langsung 3? Ya, apa cukup? Oh ya, silakan. Satu lagi yang tentang itu honor and apa sih yang tadi dirunutin, kalau nggak salah ya dirunutin tentang mungkin publikasi dan lain sebagainya. Itu 10 tahun terakhir kan ya kalau nggak salah. Itu tuh mesti ini nggak sih Pak, kalau misalkan kita di S1 gitu atau selama kita jadi guru gitu, ada keterangan ataupun pembatasan yang enggak. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Muzakir untuk dibantu menjawab 3 pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Mita. Oke, Bu Elsa, saya yang pertama tentang planningnya ya, itu short term, long term itu boleh kita buat dua-duanya dengan syarat kita punya 500 kata tadi. Jadi di saat kita menulis itu kira-kira, nah saran saya itu harus ada kedua-duanya. Short term-nya apa yang akan kita planningkan dan long term-nya apa. Dan ini pertanyaan yang hampir habis makan waktu saya 10 menit dengan interviewer dulu, Bu. Jadi dia tanya, Bapak nanti pulang di sana ngapain aja? Apa yang akan Bapak lakukan? Nah, itu sebenarnya kita sudah nulis duluan. Jadi nanti kita tinggal elaborasikan aja. Nah, kemudian yang kedua, masalah ini ya aplikasinya. Nah, untuk mengaplikasikan di sekolah itu kita tidak membawa sebuah nota ataupun apa langsung bisa enggak. Jadi tergantung kepada negotiate kita. Negotiate kita artinya sejauh mana komunitas kita itu mau nerima. Nah, paling kurang kalau saya itu yang pertama sekolah sudah pasti, yang kedua MGMP itu sudah pasti. Nah, untuk ke dinas seperti Bu Feni itu harus negotiate ya, harus ada diskusi dan segala macam untuk mengaplikasikan. Dan saya rasa sih semua instansi itu apalagi sekarang kan kita bisa buat secara online segala macam. Karena masalahnya utama nanti ibu-ibu akan dapatkan dari secara finansial. Mereka sangat support dengan program kita, mereka sangat senang dengan program yang kita tawarkan. Tapi kembali lagi, mereka nggak ada finansial, supporting finansialnya itu seperti itu. Nah, mungkin itu ya Mbak Mita. Ada yang lagi nggak ya? Satu lagi Pak yang tentang honor ya. Oh iya, nah untuk yang honor itu selama 10 tahun terakhir ya nggak apa-apa Bu. Mulai dari misalnya Ibu kuliahnya 3 tahun, kemudian sekarang udah ngajar barang 5 tahun, kan 8 tahun. Yang punya SMA pun nggak apa-apa, yang penting kan 10 tahunnya itu. Nah, yang saya katakan tadi, yang penting adalah Ibu ngurutnya itu adalah yang kira-kira layak jual. Ya, ini layak jual nih, ini eventnya layak jual nih, ini bagus nih, eventnya nasional nih. Nah, seperti itu. Jadi diurutkan saja, jangan terlalu banyak juga. Nah, kan ada pembatasannya, tapi ingat 10 tahun terakhir. Seperti itu saja mungkin Mbak Mita. Oke, baik. Mungkin perlu ditambahkan juga adalah pengalaman yang sekiranya relevan untuk Fulbright DAI ya. Iya, betul. Kan ikut lomba menghias tumpeng pada saat mungkin itu tidak relevan juga ya untuk DAI. Iya, jadi dipilih yang relevan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita ke pertanyaan ketiga. Saya ingin persilakan kepada Wisnu Wardani terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya. Ini mungkin untuk kedua, untuk Ibu Feni dan Bapak Muzakir. Ini mungkin di luar isai, tapi juga berhubungan dengan salah satu komponen yang dikirimkan di form pendaftaran aplikasi, yaitu CV. Nah, ini saya pribadi terus terang, CV yang saya buat itu masih kayak kuno gitu ya, masih format lama gitu. Nah, sebenarnya ada nggak tips-tips CV yang nanti bisa atraktif gitu. Jadi ketika reviewer membaca itu ya kayak jadi
tertarik gitu. Terima kasih Bapak Muzakir dan Ibu Feni. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wisnu. Boleh dimulai dari Ibu Feni dulu untuk menyampaikan tips singkat penulisan CV. Silakan Ibu Feni. Ya, oke. Untuk Pak Wisnu, waktu saya membuat CV saya itu, karena saya sudah trauma di pertama, saya nggak gagal ya diterima 2015, karena saya itu alasannya saya tahu saya tergesa-gesa ya waktu itu. Udah dekat deadline baru mengisi aplikasi, jadi banyak yang kelupaan. Nah, jadi saya sudah jauh hari mempersiapkan diri saya waktu itu. Nah, untuk CV itulah yang agak lama, karena saya mencari di Google bentuk-bentuk form CV yang profesional dan ada hubungan dengan education. Karena Fulbright DAI ini berhubungan dengan education. Nah, dari situ saya membandingkan beberapa, kemudian saya putuskan saya ambil yang lebih bersifat education dan sangat-sangat sistematis. Di situ ada dari personal info, kemudian di atasnya itu ada tujuan kita. Apa tujuan kita pribadi itu, especially yang dalam bidang profesional kita itu apa? Ada statement, kayak statement satu kalimat kita di atas, kemudian ada profil pribadi kita, dan kemudian urut-urutan yang sangat sistematis dari pendidikan Anda, kemudian pengalaman organisasi Anda, kemudian pengalaman pekerjaan Anda, kemudian pengalaman sosial Anda atau volunteer. Nah, kalau saya mungkin yang saya pikir waktu saya lolos waktu itu adalah pengalaman volunteer saya. Saya banyak pengalaman sosial itu, mengajar di panti asuhan, kemudian juga mengajar di daerah-daerah terpencil, sebagai volunteer. Jadi itu pengalaman volunteer saya itu banyak waktu itu saya isi di situ. Saya rasa mungkin itu aja Mita kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Feni. Dari Pak Muzakir, apakah ada tambahan terkait CV? Ya, mungkin intinya sama aja ya. Intinya sama saya seperti Bu Feni katakan tadi. CV kebetulan saya waktu mengapply DAI program ini, saya sama seperti Bu Feni, cuma saya persiapannya bukan untuk DAI awalnya, saya lagi searching program doktoral, tapi kebetulan di depan mata saya dapat DAI, jadi semua berkas doktoral itu saya manfaatkan, saya masukin ke DAI, jadi sebenarnya prepare-nya itu untuk program doktoral saya, jadi dapatnya DAI ya, alhamdulillah saya bisa langsung dapat gitu. Nah untuk CV ini juga pengalaman saya dengan review ada sama interviewer sama ini ya yang kawan-kawan di Aminef pas makan sebelum keberangkatan saya sharing. Nah bagi Fulbright dan Aminef ini yang terpenting adalah kegiatan sosial. Nah kebetulan saya itu aktif di Muhammadiyah dan aktif di beberapa organisasi-organisasi kemasyarakatan. Jadi itu yang harus betul-betul kita nampak di CV kita sehingga mereka menilai bahwasanya oh ini adalah social worker. Jadi artinya social worker itu kita nanti adalah orang yang bisa menginfluence orang lain. Jadi di CV itu yang harus Bapak Ibu munculkan pengalaman organisasi, kemudian volunteer, kemudian segala macam yang lainnya di samping pendidikan, pengalaman mengajar dan segala macam. Mungkin itu aja, Mbak. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Wisnu untuk pertanyaannya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang masuk melalui kolom chat untuk pengalaman volunteer yang terhenti karena pandemik, apakah masih bisa dimasukkan juga ke dalam aplikasi? Boleh sekali, silakan dimasukkan ke dalam aplikasi ya. Nanti disampaikan catatan singkat bahwa kegiatannya terhenti karena pandemi. It's fine ya, tidak apa-apa. Dan silakan Anda simak untuk informasi CV. Biasanya kalau untuk format standar Amerika Serikat itu berbeda dengan Indonesia, jadi silakan Anda cari referensi di luar sana ya. Di Indonesia atau misalkan di Amerika Serikat tuh biasanya tidak perlu foto, tidak perlu keterangan agama, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Pay attention to that. Mereka bahkan tidak perlu tanggal lahir juga, tapi lebih ditekankan kepada hal-hal yang relevan, misalkan pengalaman kerja, terus seperti tadi yang disampaikan ya, pengalaman volunteer, dan lain-lainnya. Jadi silakan nanti browsing juga secara mandiri ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Ibu Fitra, silakan untuk unmute dan sampaikan pertanyaan. Ya, terima kasih Mbak Vita. Ini ke Bu Feni yang katanya kita akan mengisikan juga kegiatan yang pernah kita ikuti, misalnya di luar negeri. Nah, ini yang membuat saya bingung Mbak Vita. Mohon maaf, ini saya bikin semua kegiatan yang kebetulan saya pernah ikut pertukaran guru ke Korea, kemudian Australia dan Indonesia sebagai guru partnership program. Nah, jadi ini yang membuat saya down juga. Mungkin karena saya mencantumkan itu sehingga mungkin Fulbright atau Aminef menyangka berarti karena memang betul
yang dikatakan Mbak Vita, bahwa yang diutamakan yang belum pernah profesional development-nya ke luar negeri. Nah, jadi setelah saya ada teman saya yang pernah iLab ikut, katanya iya kamu karena kamu bikin itu makanya enggak lulus, jadi saya malu juga. Ini yang mau dikonfirmasi Bu Feni. Yang kedua dengan Bapak Muzakir mengenai penghargaan itu, Pak Honor itu. Nah kebetulan alhamdulillah ada kemarin yang 2 tahun saya bikin itu, saya juga mencantumkan ada penghargaan dari UNESCO. Nah ini yang membuat saya juga malu juga, mungkin karena itu membuat saya akhirnya di blacklist. Jadi dalam tanda kutip mungkin perasaan Aminef, ini untuk apa lagi orang dikirim, padahal saya ingin mendapatkan sesuatu yang lain di Fulbright atau program Aminef atau US ini. Terima kasih Mbak Mita, Bu Feni, dan Pak Muzakir. Mohon pencerahannya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Tadi kepada Bu Feni, silakan Bu Feni untuk pertanyaan pertama. Luar biasa ya Ibu Fitra, ini udah banyak sekali pengalamannya. Tapi kalau menurut saya yang justru dalam hal ini sulit untuk diakomodir jika Anda sudah pernah mengikuti program Fulbright, program-program Fulbright yang sudah pernah Anda ikuti. Mungkin Anda sudah pengalaman di Fulbright, di iLab atau CEA, nah mungkin yang seperti itu. Tapi kalau Anda punya pengalaman di luar negeri, yang di luar Fulbright, saya rasa itu ada pertimbangan khusus ya, Mbak Mita. Jadi yang mungkin yang sulit untuk diterima itu jika Anda sudah Fulbrighter, tapi ingin lagi melamar di program Fulbrighter yang lainnya. Mungkin itu kalau dari saya, Mbak Fitra. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Feni. Oke, untuk pertanyaan kedua, silakan Pak Muzakir mengenai honors tersebut. Ya, saya rasa yang Ibu isi itu udah betul ya, sangat udah betul. Cuma mungkin ada, ini sudah break room, kayak mana nih Bu, Mbak Mita? Silakan, sampai terakhir. Oke, nggak apa-apa Bu, boleh. Saya juga menuliskan di CV saya sudah S2 di Malaysia, saya pernah ikuti pelatihan setahun di Malaysia, tapi ya mungkin itu nggak ada masalah. Mungkin coba Ibu perkuat di inquiry project Ibu. Jadi diperkuat di inquiry project Ibu, mungkin ada something trouble. Ada kawan saya dulu yang dari Kalimantan sudah 3 kali ikut juga belum jebol. Dan saya melihatnya itu di inquiry project-nya yang belum detail mungkin. Mungkin itu saja Mbak Mita. Ya, terima kasih Pak Muzakir. Ya, mungkin. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Fitra. Oke, karena ini sudah ada countdown ya, hitungan mundur rekan-rekan. Jadi kita semua akan otomatis masuk ke main room ya. Terima kasih banyak untuk partisipasi Anda di breakout room. Mbak Mita, untuk buku saya? Iya, nanti sampaikan kepada saya ya. Nanti saya Oke, sip. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di main room. Yes. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian sudah berpartisipasi di dalam 2 breakout room, yaitu untuk program Fulbright FLTA dan juga program Fulbright DAI. Mari kita berikan tepuk tangan secara virtual kepada 4 orang pembicara di masing-masing ruangan. Ada 2 di program Fulbright FLTA, yaitu Prisna Aswarita Putri dan juga Igusti Ayu Mahatma Agung, dan juga 2 orang Fulbright DAI, yaitu ada Ibu Feni Manorek dan juga Bapak Muzakir Syamapun. Kita sama-sama berikan tepuk tangan, boleh melalui chat atau boleh tinggalkan reaction ya untuk mereka semuanya. Kami harapkan materi yang disampaikan itu bisa menginspirasi dan terutama bisa membantu dalam hal menuliskan formulir aplikasi. Kami harap teman-teman sudah punya drafting untuk formulir aplikasi ya, sehingga sudah sekarang dalam tahap finalisasi. Karena tenggat waktu pendaftaran untuk program Fulbright FLTA dan juga Fulbright DAI ini tinggal 3 minggu lagi. Jadi kalau bisa jangan menunggu sampai akhir sekali ya untuk mengirimkan formulir aplikasinya. Nah, sekarang saya ingin mengundang rekan-rekan semua untuk menghidupkan kamera. Kita mengambil grup foto virtual bersama-sama. Silakan Anda hidupkan kamera Anda apabila Anda ingin berpartisipasi dalam grup foto virtual ini. Kami akan ambil screenshot, yaitu layar-layar yang terbuka kameranya. Nanti fotonya akan kami unggah ke akun Flickr Aminef dan juga kami akan sertakan beberapa di antaranya untuk postingan di media sosial Aminef sebagai rekap di akhir acara kegiatan promosi untuk program Fulbright FLTA dan juga Fulbright DAI.
Baik, apakah sudah siap untuk rekan-rekan? Sudah dibukakah kameranya semuanya? Saya akan melihat terlebih dahulu. Ya, ada 2 window ya. Kita langsung saja mulai untuk hitungan mundurnya. Oke, tim studio silakan untuk screenshot. Saya akan mulai ya hitungan mundurnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita mulai lagi untuk hitungan mundur kedua. Tahan posisi karena kita nggak tahu ya munculnya di yang layar keberapa. Oke, tim studio sudah siap? Kita hitung lagi hitungan mundurnya ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, saya ingin membagikan laman Aminef untuk mengetahui kira-kira di manakah Anda bisa menemukan informasi yang sangat spesifik untuk Anda yang ingin melamar kedua program tersebut atau mau melamar salah satunya ya. Nah, laman Aminef itu adalah di www.aminef.or.id. Saya rasa sudah cukup familiar ya untuk alamat tersebut. Dan ini adalah tampak layarnya. Oke, ini adalah laman Aminef. Nah, terus setelah itu nanti Anda silakan masuk ke bagian Grants for Indonesian, selalu klik yang bagian program. Di sini Anda bisa klik yang bagian fellowships untuk mendapati program Fulbright FLTA ataupun program Fulbright DAI. Tadi di awal Anda mendengarkan paparan mengenai persyaratan umum, persyaratan khusus, dan lain-lain. Itu semua informasinya ada di laman masing-masing. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui siapa sajakah yang menerima program Fulbright FLTA atau Fulbright DAI, mereka berangkat kemana ke Amerika Serikat, informasinya berada di bagian Grantees and Alumni, lalu di bagian Current Grantees, lalu kalau diklik ada bendera Indonesia dan juga Amerika, pilih yang bendera Indonesia ya. Kalau diklik, Anda akan mendapati tombol-tombol yang merepresentasikan berbagai program beasiswa yang kami kelola. Nah, silakan Anda klik program mana yang Anda ingin ketahui. Misalkan Anda ingin mengetahui Fulbright DAI, bisa nanti klik di sini informasinya, dan Anda bisa mempelajari profil dari penerima program beasiswa. Oh ya, laman Aminef itu diperbarui pada tahun 2016 dan mengakomodir bagian grantee atau current grantees ini. Jadi di sini terteranya sampai tahun 2016 saja. Namun kalau Anda ingin mengetahui secara keseluruhan, katanya alumni Fulbright ada 3.000 orang. Di manakah letaknya? Anda klik yang bagian tadi ya, Alumni Directory, lalu klik yang bagian Indonesian. Di sini Anda bisa mendapati 3.094 nama dari penerima beasiswa Fulbright dari Indonesia. Misalkan Anda ingin melaksanakan filter berdasarkan bidang program beasiswanya, Anda bisa memilih di sini. Untuk Fulbright DAI ada di sini, terus nama program Fulbright DAI sebelumnya adalah International Leaders in Education Program atau iLab. Nah, juga ada di sini, silakan diklik. Atau Anda ingin mengetahui tentang program Fulbright FLTA, nanti juga bisa diklik di sini. Contohnya ya, kita klik Fulbright FLTA, Anda bisa mengetahui ada 176 para penerima beasiswa Fulbright FLTA sejauh ini. Kalau misalkan Anda ingin mengetahui kira-kira apa sajakah informasi terbaru mengenai penerimaan aplikasi, cerita tentang alumni, boleh nanti ikuti kami di media sosial. Nah, media sosialnya ada di bagian bawah laman Aminef ya, di www.aminef.or.id. Di sini ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, yang mana nanti rekaman acara ini akan kami upload ke sana. Terus setelah itu Flickr, nanti acara dokumentasi acara ini akan kami upload juga ke sana. Dan juga ada Instagram. Silakan Anda eksplorasi lebih lanjut. Itu saja informasi dari kami, semoga membantu. Dan akhir kata, mohon dibantu untuk mengisi survei pasca acara yang nanti akan muncul secara otomatis ketika meeting ini diberhentikan. Jadi mohon bantuan Anda untuk menyampaikan masukan dan juga saran terkait pelaksanaan acara daring ini. Kami ingin mengetahui masukan dari Anda, karena tentunya masukan dari Anda tersebut sangat berarti bagi kami, supaya kami bisa mengadakan acara-acara yang lebih oke dan juga lebih bermanfaat untuk calon aplikan Fulbright di masa mendatang.
Baik, rekan-rekan sekalian, kami rasa ini sudah waktunya kami untuk undur diri terlebih dahulu. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada 4 orang alumni Fulbright yang telah bertindak sebagai narasumber pada acara ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah berpartisipasi sebagai peserta acara dari awal hingga akhir. Dan untuk yang di breakout room Fulbright DAI, nanti kami akan hubungi peserta terpilih yang akan mendapatkan hadiah door prize dari Bapak Muzakir ya. Kami akan hubungi via email. Saya Mita, mewakili rekan-rekan di Aminah yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di acara daring berikutnya. Dan semoga kita berkesempatan untuk bisa ketemu secara luring ya. Mungkin nanti saat Anda sudah siap-siap berangkat ke Amerika Serikat dengan program Fulbright FLTA atau Fulbright DAI. Terima kasih banyak semuanya, selamat sore, dan juga selamat berakhir pekan ya.